Kastil Besi Hitam bab 661, Parlemen Kegelapan. Kesepakatan. Zhang Tai melirik ke arah Tirsiris, lalu tersenyum mengejek, apakah ada sesuatu dalam dirimu yang menarik bagiku? Jika aku menginginkannya, aku sudah lama mendapatkannya. Apakah kamu tidak ingin tahu apa yang aku inginkan? Tirsiris bertanya dengan sabar. Baik, silakan, Zhang Tai berkata dengan tenang. Apakah kamu tahu apa yang diinginkan Asosiasi Tiga Mata dariku? Tidak, racun petomain. Itu adalah racun yang sangat mengerikan. Racun ini bisa menyebar dengan menggunakan mayat sebagai medianya. Racun itu bisa terus-menerus mengubah makhluk hidup menjadi mayat dan menjadikannya sumber baru. Seperti apa Kota Moko sekarang? Ya, Tirsiris mengangguk. Saat dia baru saja mulai pulih, dia masih terlihat agak pucat. Racun petomain adalah racun langka, yang hampir tidak bisa diolah. Setelah pertempuran di hutan berkabut dan Kota Moko, racun petomainku berhasil bermutasi. Ini lebih merusak bagi racun biasa. Boneka iblis dari sebelumnya. Selain itu, ia memiliki potensi yang besar. Selain itu, ia dapat bermutasi untuk kedua kalinya. Saya ingin membuat kesepakatan dengan Anda. Jika Anda dapat melindungi saya selama 2 bulan ke depan dan berkoordinasi dengan saya untuk menyelesaikan yang kedua mutasi racun petomain saya di Teater Operasi Selne. Saya dapat menghadiahkan cincin jari ini kepada Anda bersama dengan beberapa manfaat lainnya. Jika Anda mau, mengapa Anda lebih memilih Teater Operasi Selne? Jumlah mayat paling banyak di ruang operasi ini. Semakin banyak mayat, semakin banyak bahan bakunya. Dan semakin banyak sampel gen dari mayat tersebut. Dan semakin besar kemungkinan mutasi racun petomain. Zhang Tai mengangguk ketika seluruh dataran Selne hampir menjadi tanah teror yang dipenuhi banyak mayat pejuang manusia dan boneka iblis. Mungkin ini menjelaskan mengapa wanita ini tinggal di sini. Kenapa aku? Di luar imajinasiku, kamu bisa melarikan diri dari kejaran seorang satria dan membunuh iblis tempur LV-14 bersamaku. Kamu punya kemampuan untuk membuat kesepakatan denganku. Tirsiris memulihkan kesombongannya. Setiap apoteker voodoo terkenal, tapi aku belum pernah mendengar tentangmu sebelumnya. Aku tidak ingat ada sosok di koridor manusia Black Sun. Apakah ini ada hubungannya dengan kesepakatan kita? Tirsiris sedikit mengernyit karena dia tidak puas dengan pertanyaan Zhang Tai. Tentu saja, jika aku berjanji, aku harus tahu dengan siapa aku bekerja untuk menyelesaikan mutasi racun petomain. Zhang Tai tersenyum. Tirsiris terdiam beberapa saat sebelum berkata dengan lugas, kau benar, aku memang bukan dari koridor manusia Black Sun. Aku dari benua barat, anggota Parlemen Kegelapan di benua barat. Parlemen Kegelapan? Zhang Tai tercengang. Zhang Tai tidak merasa aneh kalau Tirsiris berasal dari benua barat. Karena profesi khusus apoteker voodoo, mustahil untuk mengembangkan apoteker voodoo tanpa investasi besar dan latar belakang yang mendalam. Menurut pengetahuan Zhang Tai, profesi ini berawal dari apoteker. Hanya beberapa sekolah di benua timur dan asosiasi apoteker di benua barat yang dapat membina beberapa apoteker voodoo. Tempat lain paling banyak dapat mengembangkan 1 atau 2 apoteker voodoo. Oleh karena itu, setelah mengetahui bahwa seorang apoteker voodoo datang ke Teater Operasi Selne, Zhang Tai berasumsi bahwa Tirsiris tidak berasal dari benua timur, melainkan dari benua barat. Zhang Tai tidak sepenuhnya benar. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Tirsiris berasal dari Parlemen Kegelapan. Zhang Tai hanya mempelajari sesuatu tentang Parlemen Kegelapan di benua barat dari beberapa buku yang dapat diakses oleh siswa setingkatnya ketika dia berada di Pulau Naga tersembunyi. Parlemen Kegelapan adalah organisasi yang misterius dan kuat. Mereka yang bisa bergabung dengan organisasi ini semuanya adalah elit di benua barat. Kemunculan organisasi ini berkaitan erat dengan kendali Asosiasi Tiga Mata dan Iblis di benua barat. Sebelum bencana besar terjadi, negara-negara di benua barat dilanda bencana besar oleh klan Asosiasi Tiga Mata dan Iblis Bayangan. Menurut catatan sejarah, pada masa sebelum bencana, 3/4 rumah tangga kerajaan di benua barat memiliki garis keturunan iblis bayangan. Penguasa lebih dari separuh negara di benua barat berasal dari Asosiasi Mata Tiga. Kekuatan Asosiasi Mata Tiga dan setan hampir menguasai seluruh benua barat dari segala aspek, termasuk politik, ekonomi, budaya dan sistem keagamaan. Di zaman itu, masyarakat manusia sudah terlalu lama dicuci otaknya oleh Asosiasi Tiga Mata dan para iblis. Siapapun yang berani menyatakan bahwa ada spesies cerdas kelas atas selain manusia di dunia, akan dicap sebagai orang gila dan sesat oleh media arus utama. Jika ada yang berani mengungkapkan keberadaan Asosiasi Tiga Mata, ia akan dianggap sebagai orang yang paranoid dan penganut teori konspirasi atau langsung menghilang dari dunia ini. Asosiasi Iblis dan Mata Tiga hampir mengunci semua informasi dan pesan mengenai mereka. Di zaman itu, tidak satupun dari sejuta orang yang percaya bahwa setan memang ada di dunia ini. Selain itu, setan mengendalikan manusia di punggung mereka. Namun, hanya sedikit elit dan orang cerdas di benua barat yang masih menemukan keberadaan iblis dan Asosiasi Mata Tiga serta kebenaran bahwa mereka memerintah manusia.
Para elit di benua barat yang bangkit terlebih dahulu kemudian mulai membentuk sebuah asosiasi secara diam-diam untuk melawan kekuasaan para iblis dan asosiasi mata tiga terhadap benua barat, yang merupakan cikal bakal parlemen kegelapan. Saat ini, parlemen kegelapan telah berkembang menjadi sebuah organisasi misterius dan kuat di benua barat, yang juga menyembunyikan dirinya seperti asosiasi tiga mata. Namun, hanya sedikit orang yang tahu di mana jangkauan tentakelnya. Hubungan antara organisasi ini dan asosiasi mata tiga di benua barat hampir berhubungan dengan pembunuhan, kematian, konspirasi, teror, kegelapan, darah, dan perang selama 1000 tahun terakhir. Di benua barat, bentrokan paling sengit dan terkini antara parlemen kegelapan dan asosiasi tiga mata terjadi pada periode Perang Suci II, yang dikenal sebagai Juli Berdarah. Juga dikenal sebagai 10 hari perang atau 100 tahun perang pada tanggal 6 Juli tahun ke-684 kalender besi hitam. Parlemen kegelapan membersihkan semua klan asosiasi tiga mata di 26 negara di benua barat, yang mencakup 9 keluarga kerajaan, 11 klan presiden, perdana menteri, dan senior pejabat. 8 klan bangsawan milenium, 6 klan raksasa bisnis, dan 2 klan paus. Dalam waktu 3 hari, semua klan dari asosiasi tiga mata dibersihkan oleh parlemen kegelapan, tanpa memandang usia. Sebagai balas dendam, pada tanggal 15 Juli di tahun yang sama, pusat kekuatan asosiasi tiga mata dan para iblis menyerbu markas parlemen kegelapan. Kali ini, 1 ketua, 2 wakil ketua dan lebih dari 30 anggota parlemen kegelapan bertempur sampai mati. Sebagai dampaknya, parlemen kegelapan terkena dampak buruk dan markas rahasianya juga mengalami pukulan telak. Akibat dari Juli Berdarah masih mempengaruhi situasi benua barat hingga 5 dekade kemudian. Namun, parlemen kegelapan terus memburu para pengkhianat dalam pengelolaan parlemen kegelapan selama 136 tahun. Tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang meninggal selama periode ini. Zhang Tai tidak pernah membayangkan bahwa dia bisa bertemu dengan seorang anggota parlemen kegelapan. Apakah parlemen kegelapan memperhatikan perang di koridor manusia Black Sun? Zhang Tai menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, itu tidak aneh. Bagi benua dan kekuatan yang tidak terlibat dalam perang, wajar jika mereka mengirim seseorang untuk melihat situasi iblis di koridor manusia Black Sun. Mungkin seseorang juga datang ke sini dari benua timur. Misalnya, Donder selalu tinggal di kota Black Hot dan mengumpulkan informasi di sana, dan dia tidak pergi sampai perang pecah. Meskipun Donder telah pergi, organisasi dan pasukannya juga harus mengirim orang ke sini untuk mengawasi apa yang terjadi di koridor manusia Black Sun di masa depan. Bagaimana? Apakah kamu setuju? Tirsiris bertanya pada Zhang Tai. Maaf, saya tidak bisa menerima kesepakatan ini. Zhang Tai menjawab dengan jujur. Setelah mendengar jawaban Zhang Tai, Tirsiris tertegun selama beberapa detik. Dia tidak membayangkan bahwa Zhang Tai akan menyangkalnya setelah menanyakan begitu banyak pertanyaan. Ini bajingan. Tirsiris menarik napas dalam-dalam dan mengendalikan amarahnya sebelum bertanya, bisakah Anda memberitahu saya alasannya? Sederhana sekali. Jika aku berjanji padamu, aku akan berada dalam bahaya besar bersamamu. Aku sangat takut mati. Tidak ada manfaatmu yang lebih berharga daripada hidupku. Jaminan terbesar dalam hidupku adalah milikku kebebasan. Zhang Tai berkata kepada Tirsiris sambil tersenyum, kamu menyembunyikan alasan dari kesepakatan ini. Sebenarnya, kamu ingin mendapatkan metode penyembunyian rahasia yang aku terapkan padamu tadi. Setelah membunuh Skala, jika kamu terus tinggal di teater Selne di operasi, asosiasi tiga mata, dan iblis pasti akan memberikan kekuatan yang lebih besar untuk mencarimu. Kamu sekarang adalah target hidup. Oleh karena itu, mustahil bagiku untuk menanggung risiko untukmu hanya dengan sedikit keuntungan. Tirsiris menyipitkan matanya dan berpikir sejenak. Dia kemudian memperlambat nada bicaranya. Jika racun petomainku menyelesaikan mutasinya sekali lagi, hal itu akan membawa kerugian besar bagi para iblis dan korps boneka iblis. Tidakkah kamu berpikir bahwa kamu harus melakukan sesuatu untuk itu? Itu tidak ada hubungannya dengan urusanku. Racun petomain bukan milikku. Jika itu benar-benar penting, parlemen kegelapan harus mengirimkan seorang kesatria untuk membantumu. Sebagai pejuang manusia, kupikir aku juga berkontribusi. Ke teater operasi Selne, aku akan penuh percaya diri kemanapun aku pergi. Maka dari itu, jangan anggap aku idiot patriotik. Aku setuju dengan pendirianmu melawan iblis dan asosiasi mata tiga. Namun, itu tidak berarti bahwa saya ingin mempertaruhkan nyawa saya demi Anda. Jika Anda membutuhkan dorongan, saya akan mendukung Anda untuk tetap berada di teater operasi Selne secara spiritual. Kamu bajingan. Tirsiris bersumpah karena dia tidak pernah membayangkan bahwa Zhang Tai adalah pria yang pemalu. 6. Terima kasih atas pujianmu. Zhang Tai berkata dengan santai sambil mengangkat bahu. Tirsiris melotot ke arah Zhang Tai saat wajahnya menjadi tanpa ampun sekali lagi. Setelah itu, dia berjalan ke samping. Setelah dengan santai membersihkan lantai, dia hanya duduk bersandar ke dinding dengan kaki bersilang dan mulai memulihkan luka-lukanya.
Sekarang, setelah Zhang Tai menyelamatkannya dan tidak menyinggung perasaannya ketika dia kehilangan kemampuan untuk melawan, dia tidak khawatir kalau Zhang Tai akan merugikannya. Disinilah mereka membunuh Skala. Selain itu, ksatria itu telah mencari ke sini. Meskipun pusat kekuatan Asosiasi Tiga Mata dan para iblis ingin menemukannya dan Tirsiris di kota Moko, mereka tidak akan mencari di sini untuk kedua kalinya. Oleh karena itu, tempat ini menjadi tempat teraman di kota Moko. Zhang Tai juga ingin menunggu di sini sebentar. Meskipun tidak ada apapun di kota Moko yang sebanding dengan nostalgianya, jika dia keluar dari sini sekarang, dia mungkin akan bertemu dengan ksatria itu. Oleh karena itu, cara terbaik adalah tinggal di sini sebentar. Jika memungkinkan, dia akan menjelma menjadi kumbang dan terbang kemanapun dia mau. Ruangan ini berada di lantai tengah gedung pencakar langit yang tidak memiliki jendela. Oleh karena itu, mereka tidak takut cahaya terlihat dari luar. Hari sudah larut malam dan cuaca semakin dingin. Setelah melirik ke arah Tirsiris yang sedang menangani luka-lukanya, Zhang Tai langsung melepaskan beberapa lempengan kayu dan mematahkan kursi kayu tua sebelum menyalakan api di dalam ruangan. Nyala api segera menghilangkan rasa dingin di dalam ruangan. Karena dekat dengan nyala api yang hangat, Tirsiris perlahan-lahan tampak pucat. Tampaknya wajah Tirsiris terlihat lebih hangat saat dia membuka matanya. Ia menemukan Zhang Tai sedang duduk di samping api unggun dan memeriksa barang-barang yang dia dapatkan dari Skala sambil tersenyum gila uang. Dia juga sesekali menyeringai, yang benar-benar terlihat seperti rentenir pedesaan di negara-negara kecil di benua barat yang baru saja mengumpulkan pokok dan bunganya. Dengan haram, Tirsiris menutup matanya sekali lagi. Bagaimana orang seperti itu bisa menjadi Selene Eagle? Bagaimana dia bisa menjadi orang pertama yang melompat dari tembok kota dan bergegas menuju jutaan boneka iblis? Ketika ia teringat bagaimana Zhang Tai buang air kecil di tembok kota dan melihat penampilan Zhang Tai saat ini, Tirsiris segera menyebut Zhang Tai sebagai pria yang dapat diandalkan, vulgar, licik. Licik, namun tidak mau berkompromi dengan iblis dan asosiasi mata tiga. Aku belum pernah terjatuh ke tanah sejak aku lahir. Tirsiris menggertakkan giginya sekali lagi sambil menambahkan satu komentar pada label Zhang Tai seorang bastard yang tidak sopan. Kastil Besi Hitam bab 662, berita. Sampai saat itu, Zhang Tai punya kesempatan untuk mengambil barang-barang Skala dan mengautentikasinya. Skala memakai cincin dua jari. Zhang Tai melemparkan yang ada di jari tengah kanan Skala ke Tirsiris bahkan tanpa melihatnya, dia menyimpan yang di jari tengah kiri. Setelah menyuntikkan energi spiritualnya ke dalamnya, Zhang Tai mengungkapkan senyuman. Anggota Senel benar-benar memiliki perlengkapan rune yang bagus. Zhang Tai berpikir dalam hati. Perlindungan Masudra cincin jari ini dapat meningkatkan kecepatan pemulihan ki pertempuran pemakainya sebesar 15% dan jarak serangan ki pertempuran di luar tubuh sebesar 8%. Cincin jari langka yang bisa digunakan pada pertempuran ki. Ini dapat meningkatkan kecepatan pemulihan ki pertempuran pemakainya dan jarak serangan ki pertempuran di luar tubuh. Ini adalah perlengkapan rune yang berkualitas. Selain namanya yang aneh, cincin jari ini sempurna dalam segala aspek. Bentuknya istimewa dan halus. Sebuah safir eksotik sebesar kedelai digigit oleh dua serigala abu-abu, yang membengkokkan tubuhnya dan membentuk cincin. Saat Zhang Tai memakainya, dia merasakan laut ki-nya sedikit terkejut. Arus lemah mengalir ke laut ki-nya dari jari yang memakai cincin itu dan langsung menjalin kontak misterius dengan laut ki-nya. Hasilnya, ki pertempuran tubuh besi langsung aktif. Bagus, perlengkapan rune yang bagus. Zhang Tai langsung berseru dalam hati. Pada saat ini, Zhang Tai sedang mengenakan 3 cincin jari. Yaitu cincin jari mawar yang ia peroleh dari ksatria yang telah meninggal, cincin jari kesadaran dan perlindungan sudra, jumlah maksimal cincin jari rune yang pernah ia kenakan. Zhang Tai diberitahu bahwa seorang ksatria hanya bisa memakai 4 cincin jari rune pada saat yang bersamaan. Di bawah ksatria, seseorang hanya bisa memakai 3 cincin jari rune pada saat yang bersamaan. Jika lebih, cincin jari rune akan kehilangan efeknya dan menjadi sangat lemah karena efek timbal balik. Oleh karena itu, orang-orang di bawah ksatria hanya bisa memakai paling banyak 3 cincin jari rune. Setelah mendapatkan perlindungan sudra, Zhang Tai menghela nafas dengan emosi karena dia tidak tahu apakah itu karena dia memiliki keberuntungan atau cincin jari rune ini biasa terlihat. Zhang Tai telah mendapatkan total 5 cincin jari rune. Setelah menjual 1 dan menghadiahkan 1, dia masih punya 3. Dengan 1 lagi, dia harus mempertimbangkan kapan harus memakai cincin jari ini. Aku ingin tahu tentang cincin jari Tirsiris. Tampaknya wanita itu akrab dengan cincin jari rune. Apapun, kami telah membunuh Skala. Selain 1 cincin jari rune lagi, setidaknya aku akan memiliki 1 Fruit of Brilliance lagi. Selama saya memakan buah cemerlang itu, saya akan meningkatkan energi spiritual saya sekali lagi. Selain itu, buah sumber sayap setan telah matang. Pada analisis akhir, saya adalah pemenang terbesar malam ini. Meskipun dia membunuh Skala dengan bantuan Tirsiris, Zhang Tai memiliki pengakuan yang lebih jelas atas kekuatan tempurnya.
Dia mulai mengeksplorasi gaya bertarungnya. Lebih jauh lagi, Zhang Tai menyadari bahwa adalah hal yang tepat baginya untuk mengonsumsi Fruit of Bloodline sebagai keterampilan senior yang bergerak cepat. Keturunan Kuafu dan kesadaran ksatria memang meningkatkan kekuatan tempurnya ke ranah baru. Selain cincin 2 jari, Zhang Tai juga mendapat tas penyimpanan dari skala, yang berisi beberapa botol obat, pelat tembaga khusus, dan pengetahuan rahasia. Pelat tembaga itu sehalus pelat identitas istana Huaiyuan. Itu ditutupi dengan butiran yang indah dan rumit serta pola khusus yang mirip dengan 3 daun pohon yang bersilangan. Namun, butiran logam tersebut mengingatkan Zhang Tai pada kode ide mesin pembeda. Sekarang skala membawanya, pasti berguna. Saya akan menyimpannya, Zhang Tai bergumam. Pengetahuan rahasianya adalah kristal berbentuk berlian berwarna-warni yang dibungkus dengan logam. Rakyat jelata yang belum pernah melihat pengetahuan rahasia di atas LV10 sebelumnya pasti akan menganggapnya sebagai liontin kristal khusus. Setelah menyuntikkan energi spiritual ke dalam pengetahuan rahasia kristal, Zhang Tai melihat beberapa karakter Hua yang berdarah di benaknya keterampilan penangkapan jiwa dan pengasingan pengetahuan rahasia Hua. Zhang Tai tercengang. Ketika karakter skill penangkapan jiwa dan pengasingan menghilang, 2 baris kata lainnya muncul. Pengetahuan rahasia dari kuil jiwa berdarah negara Taixia. Isi pengetahuan rahasia ini dikunci oleh pengetahuan rahasia. Jika energi spiritual Anda tidak dapat mencapai tingkat semangat pertempuran, mohon jangan menonton atau mengolahnya jika terjadi kehancuran diri Anda sendiri. Di bawah 2 baris di atas terdapat beberapa informasi kacau, seperti membaca catatan. Isinya adalah seseorang ingin membaca isi ilmu rahasia ini, namun, dia gagal setelah beberapa kali mencoba. Meskipun energi spiritualnya meningkat setiap kali dia berusaha, dia tidak berhasil. Ketika Zhang Tai ingat bahwa skala masih membuka matanya bahkan setelah terbunuh, Zhang Tai langsung memahaminya, skala pasti mendapatkan pengetahuan rahasia ini dari suatu tempat. Meskipun dia ingin mengolahnya, dia tidak dapat melakukannya karena energi spiritualnya yang buruk. Di zaman ini, bahasa Hua menjadi populer. Meskipun di koridor manusia Black Sun, hampir semua tokoh kelas atas bisa berbicara sedikit bahasa Hua. Beberapa dari mereka bahkan mahir berbahasa Hua. Oleh karena itu, tidak aneh jika skala mengetahui bahasa Hua. Setelah pesan itu, gambaran 15 kunci emas besar yang dikunci satu sama lain muncul di benak Zhang Tai. Zhang Tai sudah mengetahui bahwa dia harus membuka 15 kunci menggunakan energi spiritualnya melalui informasi sebelumnya sebelum membaca dan mengembangkan pengetahuan rahasia ini. Menurut catatan terakhir, seseorang telah membuka 13-14 kunci dalam beberapa waktu terakhir. Namun, karena dia gagal membuka yang terakhir, sebagai hasilnya dia tidak dapat memulai pengembangan pengetahuan rahasia ini. Zhang Tai melirik Tirsiris yang menutup matanya untuk memulihkan diri. Dia kemudian menyimpan pengetahuan rahasia itu secara diam-diam. Ini bukan saat yang tepat untuk mengembangkan pengetahuan rahasia. Jika si cantik ini mengetahui ada benda seperti itu di dalam tas penyimpanan, dia mungkin punya pemikiran lain. Oleh karena itu, sebaiknya aku bersikap rendah hati. Zhang Tai berpikir, apa itu? Sepertinya panenmu bagus. Tirsiris bertanya saat Zhang Tai menyingkirkan pengetahuan rahasianya. Itu adalah pengetahuan rahasia yang disebut Stormwind Steps. Apakah kamu menginginkannya? Kita bisa bertukar. Zhang Tai menyamar untuk mengeluarkan pengetahuan rahasia itu. Haram, tidak perlu. Tirsiris mengangkat kepalanya dengan arogan. Kamu pasti membutuhkan ini. Karena ini juga merupakan barang rampasan kita bersama, kamu dapat memilikinya. Zhang Tai kemudian melemparkan botol obat ke arahnya dari tas penyimpanan. Itu adalah sebotol obat pemulihan sedang. Setelah menangkapnya, Tirsiris melihatnya sebelum melemparkannya kembali ke Zhang Tai. Pada saat yang sama, dia berkata, tidak perlu. Gigit tangan yang memberimu makan. Zhang Tai bergumam. Perut wanita ini mungkin terluka oleh pertempuran Ki skala. Energi spiritual dan ki pertempurannya dikerdilkan sampai tingkat tertentu. Meskipun obat serbaguna bagus, obat pemulihan sedang lebih baik saat ini. Di luar imajinasi Zhang Tai, wanita cantik ini bahkan tidak menghargai kebaikannya. Terserahlah, ayah ini mendapat 1 botol obat lagi. Apa yang kamu gumamkan? Tirsiris yang sedang berbicara dengan Zhang Tai dalam bahasa Ibrani tiba-tiba bertanya kepada Zhang Tai dalam bahasa Hua. Hahaha. Tidak apa-apa, maksudku kamu seorang pahlawan? Zhang Tai menyimpan botol obat itu sambil mengacungkan jempol ke arah Tirsiris sambil tersenyum lebar. Tirsiris menjadi terdiam karena dia hanya bisa memelototinya sebelum mengabaikannya. Saya sedang dalam masa pemulihan beberapa hari yang lalu. Oleh karena itu, saya tidak tahu apa yang terjadi di luar hari ini. Bisakah Anda memberitahu saya tentang hal itu? Zhang Tai bertanya tanpa malu-malu. Kenapa aku memberitahumu? Kita bisa membuat kesepakatan. Ceritakan padaku apa yang terjadi di sini akhir-akhir ini, aku akan memberitahumu di mana yang memiliki mayat paling banyak di dataran Selne. Kamu tahu itu, jangan lupakan kehormatanku. Aku pernah dijebak oleh klan Senel dan melarikan diri jauh-jauh ke sini dari utara,
daerah di bawah kendali iblis di selatan. Aku berani mengatakan bahwa sangat sedikit orang di seluruh teater Selne di operasi lebih tahu dari saya tentang situasi di utara. Tirsiris lalu memperhatikan Zhang Tai selama beberapa detik. Baik. Apa yang ingin kamu ketahui? Ceritakan semua yang kamu ketahui, seperti bagaimana pasukan manusia yang keluar dari kota Moko dan kota Sladik dan kemana para iblis mencapainya. Pasukan manusia yang keluar dari kota Moko dan kota Sladik menghadapi serangan korps iblis dalam perjalanan dan menderita kerugian besar. Demon's Corps. Maksudmu korps super itu? Zhang Tai langsung meninggikan suaranya saat dia hampir melompat dari tanah. Di luar imajinasinya, pasukan iblis tidak keluar sampai pasukan manusia keluar dari kota Moko dan kota Sladik dan memberikan pukulan fatal kepada pasukan manusia. Setelah kehilangan perlindungan tembok kota yang tinggi, benteng dan peralatan pertahanan kota, Zhang Tai dapat sepenuhnya membayangkan hasil dari pasukan manusia biasa di depan korps iblis super di alam liar. Dalam hal ini, tidak ada gunanya meskipun jumlah pejuang manusia 10 kali atau 20 kali lebih banyak dibandingkan korps iblis super. Itu adalah pembantaian besar-besaran terhadap setan. Saat Zhang Tai mengingat bahwa Reinhardt dan banyak temannya berada di pasukan manusia yang keluar dari kota, jantungnya mulai berdebar kencang. Kastil Besi Hitam Bab 663, Pemisahan. Melalui Tirsiris, Zhang Tai akhirnya mengetahui apa yang terjadi di teater operasi Selne akhir-akhir ini. Dalam satu kalimat, garis pertahanan manusia di wilayah operasi Selne telah runtuh sepenuhnya. Pertempuran di dataran Selne. Pertarungan pertama antara pasukan manusia yang bersekutu dan korps iblis di koridor manusia Black Sun telah berakhir dengan kegagalan keseluruhan pasukan manusia yang bersekutu. Pasukan manusia yang keluar dari kota Moko dan kota Sladik telah diserang habis-habisan oleh pasukan iblis sementara mayat mereka menutupi alam liar. Pasukan manusia terakhir di kedua kota tersebut hancur total oleh hantaman boneka-boneka iblis. Untungnya, pasukan pesawat manusia tiba pada saat kritis dan menyelamatkan hampir 1 juta pejuang manusia dari pemusnahan oleh korps boneka iblis. Namun, pasukan pesawat yang tersisa juga dirusak parah oleh iblis sayap. Akhirnya, mereka harus mundur ke selatan bersama pasukan manusia darat. Setelah pertempuran ini, pasukan udara dan darat dari pasukan manusia sekutu di wilayah operasi Selne telah hancur total. Korps iblis dan hampir 10 juta korps boneka iblis melonjak 100 mil sehari ke arah selatan dengan cara yang tak tertahankan. Mereka telah memasuki wilayah utara Republik Simbian dan menyapu 10 kota di 2 provinsi di wilayah tersebut dalam beberapa hari. Republik Simbian bertekad untuk runtuh cepat atau lambat. Runtuhnya garis pertahanan Selne merupakan pukulan besar bagi moral negara-negara di seluruh koridor manusia Black Sun. Sejak saat itu, semua negara di utara pegunungan Kalai di koridor manusia Black Sun akan gemetar menghadapi kekuatan pasukan iblis yang tajam. Akibatnya, hampir separuh wilayah koridor manusia Black Sun akan runtuh. Setidaknya Zhang Tai tidak berpikir ada negara manapun di antara negara-negara di utara pegunungan Kalai yang bisa melawan hampir 10 juta boneka iblis dan pasukan iblis super itu. Seperti kata pepatah lama, pasukan dikalahkan seperti tanah longsor. Bahkan jika Zhang Tai 10 kali lebih kuat, dia tetap tidak bisa mengubah situasi saat ini. Setelah mendengar perkenalan Tirsiris, Zhang Tai mengerutkan kening dan terdiam beberapa saat. Di bawah pantulan nyala api kayu bakar, wajah Zhang Tai tampak muram. Orang ini terlihat tampan, Tirsiris berkomentar dalam diam ketika dia melihat wajah Zhang Tai yang terpotong jelas. Aku sudah memberitahumu apa yang ingin kamu ketahui. Sekarang beritahu aku apa yang kamu ketahui. Setelah mendengar permintaan ini, Zhang Tai mengambil sepotong kecil tongkat kayu dan mulai menggambar di tanah di samping api unggun. Ini selatan. Ini utara, ini wilayah setan, ini hutan berkabut, ini sungai Naro, ini adalah area pertambangan porakan. Zhang Tai memulai penjelasannya setelah menggambar beberapa daerah simbolis di tanah. Saya melarikan diri dari utara ke selatan, dan saya melihat sebagian besar mayat di sini, dan di sini. Zhang Tai menjelaskan dengan hati-hati. Dia hampir memperkenalkan semua situasi dan medan dataran Selne yang telah dia pelajari kepada Tirsiris. Selain itu, dia bahkan memberitahunya tentang situasi di wilayah iblis di utara yang berbatasan dengan dataran Selne dan di mana dia bisa menyembunyikan dirinya untuk menghindari perburuan iblis. Ini adalah pengalaman Zhang Tai selama 1 tahun terakhir di teater operasi Selne. Ketika Zhang Tai berbicara dalam bahasa Mandarin, Tirsiris mendengarkannya dengan cermat. Tirsiris bukanlah seorang idiot, dia menyadari bahwa Zhang Tai memang mengkhawatirkannya melalui kata-katanya. Kamu bilang kamu melihat setan kuburan di sini? Tirsiris bertanya sambil menunjuk ke tempat di mana Zhang Tai baru saja menggambar. Ya, berapa banyak? Setidaknya lusinan. Tepat di pinggiran kota di wilayah iblis. Tirsiris sedikit mengernyit sambil terus bertanya, apakah masih ada lagi mereka di utara? Zhang Tai kemudian menarik garis di udara. Saya tidak jelas tentang tempat-tempat lain, setidaknya saya tidak melihat setan kuburan lagi di sepanjang garis ini. Jika racun petomain saya dapat dikatalisis oleh gen menara kuburan,
Itu akan lebih merusak boneka iblis. Haha, apakah kamu berpikir untuk membunuh beberapa setan kuburan? Zhang Tai tersenyum. Jika kamu bisa menyetujui lamaran yang aku ajukan tadi, itu sebenarnya bukan tidak mungkin. Tirsiris melirik cangkang di punggung Zhang Tai sebelum bertanya, roda emasmu yang berbentuk cangkang ditambah racunku, selama kita tetap di sini. 200 meter dari kuburan setan, kita mungkin melakukannya. Ah, roda emas berbentuk cangkang apa? Zhang Tai bertanya dengan tatapan aneh. Tahukah kamu kalau senjata di punggungmu adalah senjata eksotik yang terkenal di benua timur? Namanya roda emas berbentuk cangkang. Hanya sedikit orang yang bisa mahir seperti kamu dalam menggunakan senjata ini, bahkan di benua timur. Tirsiris memperhatikan Zhang Tai dengan tatapan ragu. Tentu saja aku tahu, Aku sudah menganggapnya sebagai temanku sejak lama. Aku bahkan menamakannya Sweetie. Aku selalu menyebutnya begitu selama ini beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, aku tidak bisa menanggapinya ketika kamu memanggil nama aslinya. Zhang Tai, sebagai seorang pria Hua, merasa malu membiarkan seorang wanita barat memberitahunya tentang nama senjata dari benua timur, meskipun dia menjarahnya dari gudang klan Zen. Setelah mendengar nama sayang, Tirsiris, meskipun dia adalah seorang apoteker voodoo yang kejam, dia masih merasa tubuhnya merinding. Di saat yang sama, tatapannya berubah menjadi aneh, orang ini bisa menjatuhkanku ke tanah dan memanggil sepotong logam dengan nama yang menjijikkan. Apakah dia memiliki hobi yang aneh? Sepertinya aku belum pernah mendengar skandal apapun tentang orang ini di teater operasi Selne. Tirsiris menjauh dari Zhang Tai dalam diam. Ketika Zhang Tai sedang menggambar peta di tanah beberapa waktu lalu, dia mendekat ke arahnya. Namun, dia buru-buru menjauh dari Zhang Tai saat ini. Tampaknya bahkan apoteker voodoo yang paling menakutkan pun hampir seperti orang biasa dalam beberapa aspek. Apakah Anda mempertimbangkan apa yang saya katakan tadi? Zhang Tai menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Kamu punya pilihan, aku juga. Aku minta maaf. Setelah ditolak oleh Zhang Tai, Tirsiris menutup matanya dan terdiam selama beberapa detik. Sepertinya dia sedang memikirkan sesuatu. Dia kemudian membuka matanya. Saya merasa bahwa tanda persembunyian yang Anda terapkan pada saya masih berfungsi. Berapa lama itu bisa bertahan? Sekitar 3 jam. Itu sudah cukup. Tirsiris bangkit dengan ekspresi tegas di wajah cantiknya. Dengan sampul rune persembunyian ini, cukup bagiku untuk meninggalkan kota Moko. Aku ingin keluar dari sini malam ini. Pilihannya sendiri. Aku berhutang padamu. Aku akan membayarmu kembali nanti. Zhang Tai tidak pernah membayangkan bahwa wanita itu sama tegasnya dengan wanita besi. Apakah kamu akan pergi sekarang? Aku hampir pulih. Setidaknya, hal itu tidak mempengaruhi tindakanku. Akan lebih aman jika aku meninggalkan kota Moko pada malam hari. Setidaknya aku bisa menghindari perburuan iblis sayap. Jika aku pergi pada malam berikutnya, aku akan kehilangan penutup rune persembunyianmu dan itu akan lebih berbahaya. Bagaimana denganmu? Kemana kamu pergi? Saya ingin mengetahui situasi pasukan manusia yang kabur dari kota Moko. Saya punya teman di korps bajak besi. Nanti, tergantung. Tirsiris tahu bahwa dia tidak dapat membicarakan sesuatu yang lebih dalam dengan Zhang Tai karena mereka baru saja saling kenal. Setelah mendengar kata-kata Zhang Tai, dia mengangguk dan tidak mengatakan apapun lagi. Dia kemudian berbalik dan meninggalkan ruangan. Tirsiris kemudian turun dan meninggalkan gedung pencakar langit sebelum menghilang dengan cepat dalam kabut beracun di dekatnya. Wanita ini, Zhang Tai tidak tahu harus berkomentar apa tentangnya. Dia kemudian kembali ke api unggun dan duduk. Setelah 10 menit sejak Tirsiris pergi, Zhang Tai memasuki kastil besi hitam. Dia berinkarnasi menjadi kumbang itu dan terbang lebih tinggi lagi. Kemudian, dia diam-diam terbang keluar jendela di sebelah timur gedung pencakar langit. Bahkan jika seseorang sedang mengintip dalam kegelapan, dia tetap tidak bisa melihat Zhang Tai terbang menjauh dari gedung pencakar langit ini. Zhang Tai ingin meninggalkan kota Moko, namun, ketika dia teringat bahwa Tirsiris mengatakan racun petomain ini mungkin akan berevolusi lebih lanjut, dia terbang menuju area racun petomain di bawah bagian tersembunyi tembok kota. Zhang Tai menahan napas dan bergegas menuju racun petomain dengan cepat. Dia kemudian memindahkan sedikit udara ke Castle of Black sebelum terbang keluar dari Castle of Black Iron sekali lagi. Dalam pemahaman Zhang Tai, kumbang itu sama sekali tidak merasa tidak nyaman. Setelah mendapatkan kesadaran ksatria, Zhang Tai menyadari bahwa dia bisa dengan mudah memindahkan sesuatu ke dalam kastil besi hitam dari luar menggunakan inkarnasinya sebagai media. Ketika dia ingin memindahkan sesuatu ke dalam kastil besi hitam, inkarnasinya seperti sebuah tangan. Baru saja, dia memiliki segenggam udara beracun yang mengandung racun petomain dan memindahkannya ke dalam kastil besi hitam. Heller, apakah udara beracun ini mengandung virus khusus? Ya, bisakah kita membantunya berevolusi di Castle of Black Iron? Ya, kita bisa. Kalau begitu, itu tugasmu. Aku akan memenuhi harapanmu, Tuan Istana. Setelah mendengar janji Heller,
Zhang Tai menjadi tenang. Namun, saat dia membayangkan racun petomain akan mendengarkan perintahnya sepenuhnya seperti ragi aura energi dasar, membuat Zhang Tai menjadi bersemangat. Tentu saja, saya tidak sengaja memanfaatkan tir series. Bagaimanapun juga, kabut beracun yang menutupi kota Moko bukanlah milik siapapun. Tir series dapat membantunya mengembangkan metodenya sementara saya memiliki metode sendiri. Saya akan melihat apakah ada perbedaan antara virus baru kita nanti. Setelah meninggalkan kota Moko, Zhang Tai terbang ke selatan. Kastil besi hitam bab 664 bergerak ke selatan. Di peta, dataran Selne penting karena merupakan pusat lalu lintas penting di utara koridor manusia Blacksun. Selama iblis-iblis itu menerobos dataran Selne, mereka akan mampu bergerak hingga ke selatan. Selain itu, Korps Iblis akan memiliki lebih banyak pilihan dalam rute mereka. Setelah garis pertahanan manusia di dataran Selne runtuh, beberapa provinsi di utara Republik Simbian diduduki terlebih dahulu. Selama wilayah utara Republik Simbian diduduki oleh pasukan setan, maka wilayah selatan Republik Simbian dan wilayah Kekaisaran Norman yang berbatasan dengan Republik Simbian akan terkena pedang tajam setan. Dalam situasi pertempuran seperti itu, koridor Blacksun Humans seperti deretan kartu domino. Setelah kartu domino garis pertahanan manusia di dataran Selne jatuh, lebih banyak kartu domino yang jatuh secara berurutan. Mungkin satu-satunya kabar yang tidak lebih buruk dari kasus ini adalah hampir seluruh masyarakat kurang mampu sudah mulai mengungsi ke arah selatan 2 tahun lalu, kecuali tentara. Meskipun iblis menduduki kota-kota itu, mereka tidak hanya dapat menemukan manusia sama sekali. Artinya, kekuatan manusia yang masih hidup dipertahankan sementara sumber boneka iblis sangat dibatasi. Setelah meninggalkan kota Moko, Zhang Tai terbang ke tempat tersembunyi di alam liar. Zhang Tai telah kembali ke kastil besi hitam ketika kumbang hitam itu masih terbang di udara. Dalam sepersekian detik, elang petir itu melesat keluar dari kastil besi hitam. Seperti sihir, Zhang Tai mengubah inkarnasinya dan terbang ke arah selatan. Dibandingkan dengan elang petir, kumbang itu terbang terlalu lambat dengan pandangan yang terlalu sempit. Dengan energi spiritual dan kesadaran ksatria yang melonjak, Zhang Tai bisa mengubah inkarnasinya dengan lebih mudah. Sebenarnya di mata orang yang melihatnya, jika ada, itu seperti kumbang yang tiba-tiba berubah menjadi burung besar dan terbang menjauh. Itu seperti hantu atau roh dalam legenda mitologi. Setelah menjelma menjadi elang guntur, Zhang Tai terbang ke arah selatan sepanjang rute yang ia lalui dengan kereta api untuk pertama kalinya. Pasukan manusia yang keluar dari kota Moko juga mundur melalui rute ini. Di tengah perjalanan, Zhang Tai bisa melihat jejak yang ditinggalkan pasukan manusia. Seluruh jalur kereta api telah hancur. Meskipun pasukan manusia yang keluar dari kota Moko sudah keluar dari sini, mereka masih berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkan fasilitas dasar di wilayah yang akan ditempati oleh iblis dan asosiasi mata tiga. Ada noda darah, jejak pertempuran, dan jejak yang ditinggalkan pasukan di tanah, namun, Zhang Tai tidak dapat melihat satupun mayat. Zhang Tai tahu bahwa mayat-mayat itu tidak diambil oleh orang-orang yang baik hati, melainkan oleh pasukan boneka yang dirasuki setan sebagai makanan mereka. Dengan contoh di kota Moko, para iblis tahu bahwa mayat-mayat itu, jika dibiarkan di sini, mungkin akan menjadi sumber racun baru dan menjadi ancaman bagi pasukan boneka yang dirasuki setan. Setelah meninggalkan kota Moko selama 1 jam, Zhang Tai sudah berada lebih dari 200 mil jauhnya dari kota Moko. Saat ini, dia melihat kota pertama yang ditempati oleh setan di Republik Simbian di udara. Kota manusia telah terbakar menjadi reruntuhan. Pada malam hari, sebagian besar kota itu berasap dan hangus. Beberapa kilauan belum padam. Saat melihat pemandangan ini, Zhang Tai tahu bahwa pasukan manusia di kota ini siap membakar kota sebelum kedatangan iblis. Mungkin, satu-satunya misi garnisun di sini adalah membakar kota dan mundur secepat mungkin daripada melawan sebelum kedatangan iblis, karena Zhang Tai tidak melihat jejak pertempuran sengit di luar kota. Zhang Tai melihat 4 kota lainnya dibakar seperti kota ini setelah dia memperdalam 700 mil di Republik Simbian. Banyak desa yang terbakar menjadi reruntuhan sementara asap hitam membubung ke langit dan kilauan menyebar kemana-mana. Semakin banyak boneka iblis muncul di bawah kakinya. Beberapa pasukan manusia yang tersisa bersembunyi di alam liar dan di antara pegunungan. Zhang Tai tidak tahu apakah mereka adalah pasukan yang menerobos garis depan teater operasi Selne atau garnisun di kota-kota tersebut. Zhang Tai menemukan 5-6 pasukan manusia yang tersisa, yang masing-masing berisi 200 hingga 1000 orang. Saat menyaksikan pasukan manusia yang jarang ini, Zhang Tai hanya bisa mendoakan semoga mereka beruntung. Pasukan manusia ini akan menghadapi banyak masalah tidak peduli apakah mereka akan menjadi gerilyawan atau bersiap untuk mengungsi. Mengenai masa depan mereka, itu tergantung. Beginilah perang berlangsung. Terkadang kekuatan satu orang, ratusan orang, bahkan ribuan orang terlalu remeh. Setiap bangsa hanya bisa berjuang demi nasibnya sendiri. Zhang Tai menghela nafas dalam hati sebelum kembali bersemangat.
Saat melihat kam boneka iblis berukuran besar di tanah di depannya, Zhang Tai diam-diam mendarat di tempat tersembunyi sebelum berubah menjadi kumbang. Setelah menerapkan rune persembunyian senior pada kumbang, dia terbang menuju kam militer. Setelah diterapkan dengan rune persembunyian senior, ki kumbang akan menjadi sepele seperti nyamuk atau lalat, yang tidak akan pernah menarik perhatian orang lain sama sekali. Segera, Zhang Tai tiba di kam boneka setan itu. Setelah menembus penghalang padat dan banyak boneka iblis, Zhang Tai mengelilingi kam dan menemukan sebuah tenda besar di tengah-tengah kam militer. Dia kemudian mengebor ke dalam melalui celah antara tirai dan lubang di bagian atas tenda seperti mengebor terowongan bawah tanah. Hanya setelah mengebor 1 inci ke dalam, dia merasa cerah di depan ketika dia bisa melihat segala sesuatu di tenda besar dengan jelas. Zhang Tai melihat beberapa anglo, 2 meja. Peta di belakang meja utama, meja pasir, 2 baris kursi di kedua sisi, 2 rak senjata dengan berbagai senjata di dalam tenda dan 2 baris penjaga di kedua sisi. Dari pintu di luar tenda, namun, dia tidak melihat siapapun di dalam tenda. Zhang Tai kemudian diam-diam mengintai di dalam tenda dan menunggu dengan sabar. Saat ini, Zhang Tai tidak tahu harus berbuat apa. Oleh karena itu, dia hanya tinggal di sini untuk mendapatkan beberapa informasi berguna. Setelah diterapkan dengan rune persembunyian senior, kumbang itu mengintai dan tampak mati. Setelah 2 jam, di luar menjadi cerah sementara cakrawala timur menjadi putih. Setelah 1 malam disiksa, dia akhirnya menyambut hari baru. Zhang Tai menunggu di sana dengan tenang sambil meramalkan bahwa seseorang akan memasuki tenda ketika hari sudah siang 1 jam kemudian. Zhang Tai belum melihat orang-orang yang memasuki tenda. Namun, dia tahu bahwa mereka yang memimpin korps boneka iblis ini juga merupakan klan dari Asosiasi Tiga Mata seperti klan Senel di wilayah utara. Jika Zhang Tai melihat orang-orang ini di tempat lain, dia pasti sudah memotongnya. Namun, ini bukan saat yang tepat baginya untuk memamerkan kekuatan tempurnya. Oleh karena itu, Zhang Tai hanya mendengarkan pembicaraan mereka. Selain itu, berdasarkan ki mereka, Zhang Tai menilai bahwa mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik di atas LV-10, 2 di antaranya bahkan sama kuatnya dengan skala. Oleh karena itu, Zhang Tai menyadari bahwa klan Asosiasi Tiga Mata ini memiliki latar belakang yang lebih dalam daripada klan Senel. Bagaimanapun, akar klan Senel hanyalah Kadipaten Titanic. Namun, ada lebih dari 1 negara yang lebih besar dari Kadipaten Titanic di wilayah utara. Zhang Tai telah melihat 2 klan Asosiasi Tiga Mata di kota Moko, ditambah dengan yang ada di kota Sladik, setidaknya akan ada 4 klan Asosiasi Tiga Mata yang bekerja sama dengan Korps Iblis. Mereka yang berada di dalam tenda tampak menunggu seseorang karena mereka hanya saling berbisik. Namun, Zhang Tai masih dapat memperoleh beberapa informasi berguna dari pembicaraan mereka. Oleh karena itu, dia memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang situasi pertempuran. Lebih dari 10 menit kemudian, tim penjaga berbaju besi lengkap dengan pedang ganda di pinggang memasuki tenda dengan langkah rapi. Mereka kemudian dengan cepat berdiri di kedua sisi tenda. Melihat para penjaga itu, orang-orang yang berada di dalam tenda dengan cepat berdiri dalam 2 baris dengan hikmat dan diam-diam. Kepala klan telah tiba. Dengan suara keras, seorang pria berusia 50-an dengan wajah putih kehijauan dan baju besi cemerlang memasuki tenda sambil ditemani oleh seorang tetua yang kuat. Dia kemudian duduk di kursi utama sementara yang lebih tua duduk di sisinya. Pria itu kemudian melambaikan tangannya untuk mempersilahkan semua orang untuk duduk. Gar, apa kamu punya kabar terbaru dari garda depan? Pria di kursi utama membuka mulutnya dengan tampilan santai. Kepala, ada berita tadi malam. Korps garda depan telah tiba di kota Delen. Kota Delen adalah kota besar. Garnisun manusia tidak meninggalkan kota dan melarikan diri. Sebaliknya, mereka menyatukan beberapa kekuatan yang tersisa untuk melawan kita. Saya khawatir korps garda depan tidak akan merebut kota Delen tanpa menderita kerugian. Salah satu dari 2 baris itu menjawab dengan hormat. Kota Delen adalah kota penting di utara Republik Simbian. Jika mereka meninggalkan kota ini, pasukan garda depan kita akan mampu menerobos ibu kota Republik Simbian di waktu berikutnya. Masuk akal jika garnisun manusia di kota Delen berjuang keras. Sementara, sejak mereka melanggar garis pertahanan manusia di dataran Selne, klan Isak berjalan mulus sampai ke kota Delen. Lumayan kalau mereka mendapat masalah di kota Delen. Pria yang duduk di kursi utama berkata. Kastil Besi Hitam bab 665, seorang pengintai super. Konferensi berlangsung selama 10 menit di tenda. Itu tentang situasi pertempuran antara Korps Iblis dan Korps Manusia dan urusan internal klan Asosiasi Tiga Mata. Zhang Tai memperoleh banyak informasi di satu sisi. Sudahkah kamu mengetahui alasan mengapa skala dari klan Senel tinggal di kota Moko? Pria yang duduk di kursi utama tiba-tiba bertanya sementara Zhang Tai langsung bersemangat. Ya, apoteker Fudu yang diberi gelar Selne Snack oleh pasukan sekutu manusia tidak melarikan diri bersama dengan pasukan manusia yang keluar dari kota Moko, sebaliknya. Dia tetap berada di bagian belakang.
Setelah kota Moko ditembus, Skala terus mengawasi wanita itu untuk mendapatkan benih racun petomain. Racun petomain wanita itu sangat merusak setelah satu putaran mutasi. Pada saat ini, rakyat jelata dan boneka iblis biasa tidak bisa memasuki kota Moko sama sekali. Kota itu benar-benar hancur. Orang lain menyela, klan Senel berlebihan. Korps bagian belakang klan Elvis kitalah yang bertanggung jawab atas semua urusan di bagian belakang. Jika apoteker voodoo itu masih di bagian belakang, seharusnya kitalah yang menangkap wanita itu. Seorang pria berbaju besi dan helm tiba-tiba melangkah keluar dari barisan dan berkata kepada pria di kursi utama dengan suara teredam. Jika kepala mengeluarkan perintah, saya berjanji akan mendapatkan benih racun petomain yang bermutasi dari wanita itu sebelumnya. Skala menemukannya. Sampai saat itu, Zhang Tai mengerti bahwa klan asosiasi tiga mata ini tidak berada di pihak yang sama. Mereka mempunyai perselisihan kepentingan yang rumit. Di hadapan hak dan kepentingan, mereka tidak akan pernah mundur. Kepala, mohon pertimbangkan saran Dylan dengan hati-hati. Seorang pemuda lain keluar dari barisan. Dibandingkan dengan yang lain, pemuda ini tampak sedikit lebih kurus dan lebih muram. Racun petomain adalah racun yang hanya bisa dikendalikan dan dilepaskan oleh apoteker voodoo. Tidak ada apoteker voodoo di klan Senel, oleh karena itu, Skala ingin mendapatkan benih yang bermutasi racun petomain dan menghadiahkannya kepada Jenderal Iblis agar mendapat hadiah dari Jenderal Iblis. Dikatakan bahwa Kos telah mengalami stagnasi terlalu lama pada semangat pertempuran bintang 5. Alasan dia tidak berpromosi menjadi seorang ksatria adalah karena dia belum membentuk cakarannya. Jika klan Senel menghadiahkan racun petomain yang bermutasi kepada Jenderal Iblis, sebagai hadiah, mereka mungkin akan meminta pil bintang dari Jenderal Iblis. Tentu saja, lebih baik jika klan Elvis kita daripada klan Senel yang bisa mendapatkan pil bintang. Dengan sebuah Stars Pil, kita akan memiliki satu ksatria lagi dalam beberapa tahun. Pil bintang, Jenderal Iblis, pertempuran ki beracun yang tak tertandingi? Cakara ksatria, Zhang Tai kaget dengan istilah Hua itu. Informasi yang sangat berharga. Pria di kursi utama mengangguk dalam diam. Pada saat ini, tetua di sisi pria itu tiba-tiba memasukkan tangannya ke dalam lengan bajunya dan menutup matanya. Setelah 10 detik, orang tua itu membuka matanya. Dia kemudian mencondongkan kepalanya dan berbisik kepada pria yang duduk di kursi utama, yang kemudian menunjukkan ekspresi luar biasa sambil mengerutkan kening. Kepala, tolong berikan perintahnya. Pria bernama Dylan itu bergerak satu langkah ke depan sambil memukulkan armornya dan berkata dengan suara teredam. Aku berjanji akan membawa kembali Skala dan wanita itu bersama dengan benih racun petomain yang bermutasi. Tidak perlu. Penatua Kasila baru saja menerima pesan bahwa Skala sudah mati. Pria di kursi utama melambaikan tangannya. Mati. Semua yang hadir tercengang, Skala bukanlah kucing atau anjing. Yang bisa mati kapan saja, dia adalah iblis pertempuran tingkat 14 dan anggota asosiasi tiga mata, bagaimana? Dipotong menjadi 3 bagian. Pembangkit tenaga manusia muncul di kota Moko dan membunuh Skala bersama apoteker voodoo itu. Korps Skala telah dipindahkan ke komando oleh seorang ksatria yang dipekerjakan oleh klan Arthur. Seorang ksatria yang dipekerjakan oleh klan Arthur memindahkan mayat Skala sebagai perintah? Kedengarannya aneh. Tampaknya klan Senel bukan satu-satunya klan yang ingin menukar benih racun petomain yang bermutasi dengan pil bintang dari Jenderal Iblis. Sekarang Skala telah terbunuh, ksatria yang tidak ingin menjadi kambing hitam hanya bisa mengambil mayat Skala kembali dan jelaskan alasannya kepada klan Arthur. Klan Arthur hanya memiliki satu ksatria klan sekarang. Karena ksatria tersebut sudah cukup umur, klan Arthur memiliki keinginan yang sama untuk pil bintang. Apakah ini konspirasi klan Arthur? Mereka mungkin sengaja membunuh Skala agar mereka punya alasan yang masuk akal untuk mendapatkan benih racun petomain. Klan Arthur tidak sebodoh itu. Mereka tidak berani menantang perintah seluruh asosiasi tiga mata dan inti dari Jenderal Iblis. Bahkan jika mereka berani melakukan itu, tidak perlu bagi seorang ksatria yang dipekerjakan oleh klan Arthur untuk mempertahankan hal tersebut. Risiko tinggi ketika dia tidak membutuhkan Stars Pil sama sekali. Tergantung. Jika klan Arthur mendapatkan benih racun petomain tanpa memikul tanggung jawab. Meskipun klan Senel punya rencana yang sama, mereka tidak akan tahu tentang itu. Orang-orang yang hadir mulai berdiskusi. Mendengar diskusi mereka, pria yang duduk di kursi utama mengangguk, kamu benar. Tapi kamu melewatkan satu poin. Pembangkit tenaga manusia dan apoteker voodoo yang membunuh Skala tidak ditangkap oleh Arthur Clan. Mereka sudah melarikan diri dari kota Moko, mereka tidak ditangkap oleh ksatria klan Arthur. Tahukah kamu apa maksudnya ini? Semua orang di dalam tenda terdiam dalam sepersekian detik, setelah itu mereka menarik napas dalam-dalam. Sekarang ksatria yang dipekerjakan oleh klan Arthur telah menyatakan bahwa Skala dibunuh oleh pembangkit tenaga listrik manusia dan apoteker voodoo itu. Itu menunjukkan bahwa ksatria itu telah melihat mereka. Semua orang jelas tahu betapa hebatnya kekuatan tempur mereka jika mereka bisa melarikan diri di bawah pengawasan seorang ksatria.
Tidak peduli betapa rumit dan istimewanya situasi di kota Moko, orang yang bisa melarikan diri dari kejaran seorang ksatria setidaknya adalah seorang roh pertempuran. Yang hampir dipromosikan menjadi seorang ksatria, sama seperti ayah Skala. Semangat pertempuran kelas atas yang setidaknya berperingkat bintang 4. Pemuda yang baru saja berbicara bergumam. Pada saat ini, bahkan orang yang mendesak untuk mengambil kembali benih racun petomain pun terdiam. Zhang Tai melihat semua yang terjadi di dalam tenda. Di luar imajinasinya, berita terbunuhnya Skala bisa menyebar ke tempat ini begitu cepat. Penatua yang duduk di sisi kepala seharusnya sedang melakukan komunikasi jarak jauh dengan kristal penginderaan jauh sekarang. Apa yang Zhang Tai tidak bayangkan adalah bahwa dia dikira sebagai roh pertempuran kelas atas yang telah membunuh Skala dan melarikan diri dari kejaran seorang ksatria. Tentu saja, Zhang Tai tidak ingin menunjukkan dirinya dan menjelaskannya kepada orang-orang ini. Semakin bingung orang-orang ini, semakin aman aku. Klan Elvis kami tidak perlu mengikuti acara ini. Tidak hemat biaya bagi kami untuk mengirimkan seorang ksatria langka untuk mencari 2 orang di seluruh teater operasi Selne. Namun, kami dapat mengirimkan beberapa bawahan untuk memperhatikan acara ini. Jika ada pesan yang dikonfirmasi, kita dapat meminta Penatua Kasila menyelesaikan pertempuran ini sesegera mungkin. Pria yang duduk di kursi utama memberi saran sementara pria tua di sampingnya mengangguk lemah. Sebentar lagi, kita akan menduduki Republik Simbian sepenuhnya. Semangat! Kenali pasukan akhir-akhir ini. Setelah merebut Republik Simbian, target Jenderal Iblis berikutnya adalah Kekaisaran Norman. Kepala, apakah Jenderal Iblis sudah mengeluarkan perintahnya? Ya, Jenderal Iblis telah mengeluarkan perintah yang jelas tadi malam. Korps Klan Elvis kita akan menjadi korps garda depan di sebelah kiri. Kekaisaran Norman adalah negara paling kuat di utara koridor manusia Blackson. Ambil contoh situasi pertempuran di teater operasi Selne misalnya, banyak negara dan korps telah dimusnahkan sepenuhnya. Namun, 2 korps Kekaisaran Norman, yang berjumlah lebih dari 400.000 orang, masih bisa pecah, meskipun mereka ditutupi oleh pasukan pesawat manusia dan seorang ksatria Hua muncul untuk menyelamatkan mereka di saat kritis. Kekuatan tempur mereka masih diremehkan. Ya, semua orang yang berdiri mengangguk dengan paksa sambil menggosok tinju mereka. Kekaisaran Norman adalah kue besar. Ini berisi banyak sumber daya manusia dan material yang berlimpah. Beberapa tahun yang lalu, karena dipengaruhi oleh bencana iblis di dinasti Sun, banyak warga sipil di negara ini tidak dapat mengungsi ke arah selatan. Kurang dari setengah dari total populasinya telah dievakuasi hingga hari ini. Selama kita bisa menguasai kerajaan Norman dengan cepat, populasi boneka iblis kita akan bertambah setidaknya 2 kali lipat dalam beberapa hari. Kekayaan, tanah, dan wanita di negara ini bahkan lebih besar daripada bahwa dari 10 kadipaten Titanic. Sebagai garda depan, semakin banyak perbuatan baik yang kita lakukan kali ini, semakin banyak manfaat yang akan kita peroleh di masa depan. Apakah saya jelas? Jernih. Semua yang hadir menjawab serempak. Banyak orang terengah-engah saat Ki yang serakah dan gila berkeliaran di dalam tenda. Bagus, beberapa regu kecil pejuang manusia yang melarikan diri sedang bergerak di bagian belakang. Kamu bisa bersiap untuk memusnahkan mereka hari ini sebagai pemanasan. Tak lama setelah itu, pria yang duduk di kursi utama mulai memberikan tugas kepada bawahannya bertanggung jawab atas wilayah, dengan boneka-boneka setan. Zhang Tai mengingat pesanan tersebut dan nama orang-orang yang menerima pesanan tersebut. Setelah itu, keinginan tak kenal takut terlintas di benaknya. Kastil Besi Hitam bab 666, seekor ikan di perairan bermasalah. Setelah mengetahui bahwa lebih dari 400.000 orang Kekaisaran Norman berhasil melarikan diri, Zhang Tai langsung merasa tenang. Zhang Tai tahu bahwa Reinhardt, pria tangguh, pasti akan aman jika tidak berada dalam dilema. Tentu saja, ini merupakan kabar baik bagi Zhang Tai. Namun, itu juga menunjukkan pertempuran sengit antara pasukan yang keluar dari pengepungan iblis dan pasukan iblis tersebut. Kekaisaran Norman mengirimkan 3 korps domestik kartu truf ke teater operasi Selne kali ini, yang mencakup sekitar 1,5 juta orang. Namun, kurang dari 500.000 orang di antara mereka yang selamat. Setidaknya 1 korps hilang ketika pecah. Mengingat pertempuran ini, Zhang Tai menyadari kekuatan korps super iblis yang hanya beranggotakan 100.000 orang. Di alam liar, pasukan manusia biasa tidak akan pernah bisa mengalahkan pasukan iblis itu, meskipun jumlah prajurit mereka 10-20 kali lebih besar dari pasukan iblis. Ini akan menjadi pembantaian saat mereka bertemu di alam liar. Tidak ada pasukan manusia di koridor manusia Blackson yang dapat mengalahkan pasukan super iblis itu. Orang yang memerintah pasukan super iblis dan memandu situasi pertempuran di koridor manusia Blackson adalah Jenderal Iblis seperti yang dikatakan oleh anggota klan asosiasi Tiga Mata. Jenderal Iblis pastilah seorang ksatria iblis yang sangat kuat. Dia bisa membuat pertempuran Ki-nya lebih kuat dengan racun peringkat. Ini adalah pesan yang sangat penting, saya harus memperhatikannya ketika saya bertemu dengannya. Setelah konferensi berakhir, semua orang meninggalkan tenda, membuatnya kosong lagi.
10 menit setelah ksatria itu pergi, kumbang hitam itu bergerak dan keluar dari lubang di bagian atas tenda dan mendarat di bagian belakang kursi utama. Ia kemudian mengangkat kepalanya dan mengingat peta militer besar di belakang kursi utama. Setelah itu, ia terbang menuju ventilasi dan keluar dari tenda. Pada saat ini, kamp boneka iblis sedang riuh. Setelah menerima perintah, para elit muda klan Elvis sedang meninjau pasukan mereka. Mereka siap melakukan pemanasan di bagian belakang dengan memusnahkan pasukan kecil pasukan manusia. Total 9 elit muda klan Elvis telah menerima tugas tersebut. Zhang Tai membidik 5 di antaranya, yang peringkatnya bervariasi antara LV10 hingga LV13. Saat melihat mereka, Zhang Tai merasa seperti sedang menyaksikan buah-buahan matang yang tergantung di pohon kecil. Jika dia tidak memberi pelajaran mendalam pada klan Elvis dengan kesempatan ini, Zhang Tai akan merasa kasihan pada dirinya sendiri. Dia bisa memberikan kontribusi kepada manusia dalam perang suci dan meningkatkan kekuatan tempurnya dengan melakukan ini, kenapa tidak? Adapun orang-orang yang menurut Zhang Tai berada di atas LV13. Zhang Tai tidak berniat menyerang mereka. Dalam pertempuran ini, dia harus membunuh lawannya dengan kecepatan dan efisiensi tinggi sebelum segera pergi. Dia harus pergi sebelum klan Elvis meresponsnya. Biarkan saja mereka bertahan beberapa hari lagi. Apapun yang terjadi, perang suci bukanlah urusanku sendiri. Itu sudah cukup untuk membuat para petinggi asosiasi tiga mata itu merasa tidak enak dengan kemampuanku. Suatu hari kemudian, pada siang hari, lebih dari 30.000 boneka iblis telah berkumpul di sebuah desa terpencil yang tidak berpenghuni. Desa pegunungan ini berjarak sekitar 200 mil jauhnya dari kamp korps boneka iblis klan Elvis. Seorang pemuda kurus berbaju besi sedang menunggangi kuda ajaib yang bermutasi dan memandang ke hutan di belakang desa pegunungan dengan tatapan suram dan menghina. Dikatakan 500 tentara manusia melarikan diri ke gunung ini? Ya, Yang Mulia Kasih. Apakah Anda membutuhkan kami untuk mencari di atas gunung? Hutan pegunungan tidak luas. Selama kami menyebarkan pasukan, kami akan dapat mengusir mereka keluar dari hutan paling lama dalam 2 hari. Tidak perlu. Menurutmu untuk apa kita mengambil minyak tanah sebanyak itu? Pemuda yang menunggangi kuda ajaib itu mencibir sambil melanjutkan, mereka hanya ratusan kelinci. Tidak perlu mencari ke atas gunung. Kita hanya perlu menyalakan api di 4 arah hutan ini. Saat orang-orang itu melarikan diri dari sana, kita akan memburu mereka. Lalu, kita bisa kembali. Jangan selalu berkelahi dan berdarah jika kita bisa menyelesaikannya menggunakan kecerdasan kita. Meskipun boneka iblis ini tidak serius, lebih baik kita selamatkan mereka. Apapun yang terjadi, mereka adalah milik klan Elvis kami. Ya, Tuan, Yang Mulia Kasih. Dengan kecerdasan Anda akan mampu mencapai prestasi besar di klan Elvis. Antek di sisinya langsung tersanjung. Pemuda itu kemudian tersenyum, hanya klan seperti klan Senel yang tidak memiliki latar belakang namun berjuang untuk superioritas yang akan kacau. Saya merasa Skala adalah sosok berpengaruh yang bisa memiliki masa depan cerah, saya tidak pernah membayangkan dia bisa kehilangan nyawanya. Hanya untuk pil bintang, orang itu pasti belum pernah mendengar perkataan Hua yang paling bijak. Yang mana? Antek itu bertanya. Selama kamu memelihara gunung hijau, kamu tidak akan khawatir tidak memiliki kayu bakar di masa depan. Dibandingkan dengan nyawa seseorang, Starspill bukanlah apa-apa. Kami akan segera menempati seluruh koridor manusia Blackson. Bukankah kita akan mendapatkan Starspill saat itu? Pemuda itu berkata dengan tatapan arogan dan menyenangkan sambil membimbing anteknya. Jika kamu ingin menjadi sesuatu di masa depan, kamu harus mempelajari budaya Hua. Ada alasan di balik kekuatan orang Hua? Ya. Ketika kita mendapatkan beberapa budak Hua, saya akan mencari beberapa dari mereka untuk mengajari saya bahasa Hua. Saya akan mempelajari budaya Hua seperti Yang Mulia Kasih. Jika saya bisa mencocokkan 1/100, bahkan 1/1000 dari Yang Mulia dalam kecerdasan dan pengetahuan suatu hari nanti, saya akan puas. Kata pria itu sambil tersenyum lebar. Kamu bisa berangkat kerja sekarang? Ya, Tuan. Elit muda klan Elvis yang menunggangi kuda ajaib memperhatikan pria itu dan pergi sambil mencibir. Dia tahu bahwa orang ini hanya pandai menyanjung dan mengikuti aturan. Namun, dengan adanya pria ini di sisinya, dia pasti bisa menikmati pijatan spiritual yang langka sehingga dia akan aktif dan menyenangkan secara spiritual. Ini mungkin alasan mengapa kaisar besar biasanya ditemani oleh 1 atau 2 kanselir yang pandai menyanjung mereka, ketika dia tidak membutuhkan mereka di masa depan. Ia akan. Namun, tidak ada kata akan lagi saat lembing terbang keluar dari hutan dari jarak 300 meter. Baru setelah berjalan beberapa langkah, pria yang menyanjung kasih itu mendengar suara bang yang keras dan suara ringkikan kuda ajaib itu. Dia berbalik dan melihat kasih yang baru saja melakukan dorongan, berbaring di pelana sementara kepalanya sudah menghilang. Darah segar dan otak berceceran di mana-mana. Pesuruh itu kemudian menyentuh lehernya sendiri yang basah dan berdarah. Setelah diam di sana selama 3 detik, pria itu akhirnya mengerti apa yang terjadi.
Ada seorang pembunuh, tepat di dalam hutan. Sebuah suara yang sangat melengking terdengar. Tak lama setelah itu, boneka-boneka iblis yang mengalir ke desa pegunungan bergegas masuk ke dalam hutan, menakuti burung-burung di hutan. Namun, mereka tidak menemukan siapapun di dalam hutan. Setelah beberapa detik, seekor elang petir berukuran sedang terbang ke langit dan menghilang dalam sekejap mata. Hanya setelah 1 jam kemudian, sebuah regu yang terdiri dari 1000 pejuang manusia tidak tahan dengan tim yang terdiri dari 100 boneka iblis yang berkeliaran di depan mereka dan membunuh mereka. Tak lama setelah itu, sebagian besar pasukan boneka iblis muncul dan mulai mengejar pasukan pejuang manusia ini. Mereka mengejar mereka sampai ke padang rumput yang subur. Akibatnya, pasukan pejuang manusia menderita kehilangan sepertiga dari total populasinya. Mereka langsung dikepung. Mata petugas yang ditugaskan dari para pejuang manusia yang melarikan diri ini berubah menjadi berdarah ketika dia meraung dengan totem ki pertempuran yang bergulir dari seekor ular Raja Elfi 8. Pada saat yang sama, dia bergegas menuju manusia di antara boneka iblis dengan parangnya. Dalam sepersekian detik, kepala yang melotot dan terbuka lebar terbang. Pada saat yang sama, ular Raja Elfi 8 menghilang saat dia terjatuh dan menyemburkan darah dari lehernya. Komandan Resimen. Semua pejuang manusia lainnya menjadi sangat marah dan mata mereka berubah menjadi berdarah. Tak lama setelah itu, mereka melaju ke arah boneka-boneka iblis itu tanpa gentar dengan senjata, balas dendam untuk Komandan Resimen. Seorang elit klan Elvis menaruh kembali pedang panjangnya dengan dingin sebelum mencibir ke arah para pejuang manusia yang bergegas ke arah mereka seperti singa yang mengamati sekelompok semut. Dia bahkan tidak merasa ingin bergabung dalam pertempuran saat dia mengeluarkan perintah dengan tidak sabar, selesaikan dalam 2 menit. Pada saat ini, tidak ada seorang pun yang memperhatikan bahwa seorang pria tangguh berwajah merah dan acak-acakan tiba-tiba menyerbu keluar dari rumput liar dan bergegas ke arah mereka sambil berteriak. Balas dendam untuk Komandan Resimen. Pria tangguh itu bergerak sangat cepat sambil berteriak keras. Dia bahkan berlari mendahului para pejuang manusia itu. Dengan parang di tangannya, dia segera memotong 2 baris boneka iblis itu menjadi beberapa bagian sebelum bergegas menuju elit muda. Para elit muda tidak menyangka bahwa pria tangguh itu adalah petarung yang ganas. Bunuh dia! Elit klan Elvis mengeluarkan perintah setelah melirik pria tangguh itu dengan pandangan dingin. Setelah menerima perintah tersebut, seorang petarung Elvis 9 di sisinya bergegas keluar. Saat dia menyentuh pria tangguh itu, kepalanya terlempar ke udara. Melihat kepala bawahannya terbang, elit itu tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan dia segera mengubah wajahnya. Siapa kamu? Setelah mengeluarkan pedang panjangnya dari sarungnya, dia meluncurkan pedang tajam ki ke arah pria tangguh itu melalui udara. Bayar aku untuk nyawa Komandan Resimen kita. Seru pria itu sambil melaju setidaknya 10 kali lebih cepat dan tiba di depan elit klan Elvis itu segera. Pada saat yang sama, dia mengayunkan pukulan dan parangnya dan menutupi semua orang dalam jarak 20 meter dalam hitungan detik. Yang lain hanya bisa melihat bayangan berkedip di mana-mana sementara kepala berguling disertai dengan pedang berkilau dan ki pertempuran yang saling bersilangan dan mendengar elit klan Elvis itu terus-menerus mengaum. Setelah 20 detik, pria tangguh itu melompat menjauh sambil mengangkat parangnya dan bergegas menuju boneka iblis lainnya di belakang mereka. Bayar aku untuk nyawa Komandan Resimen kita. Elit klan Elvis membeku seperti patung dengan pedang panjang di tangan. Pada saat yang sama, dia memutar pupilnya dan melihat mayat bawahannya berserakan di tanah dan di pinggangnya tempat tas penyimpanannya menghilang. Dia sepertinya melihat kembali ke pria tangguh itu. Namun, saat dia menggerakkan lehernya, dia meledak sepenuhnya seperti balon di hari yang panas, memercikkan darah segarnya ke wajah manusia yang baru saja berlari di depannya. Boneka-boneka iblis berada dalam kekacauan setelah kehilangan komandan mereka saat pengepungan mereka pecah. Saudaraku, ikuti aku, bunuh. Seorang perwira pejuang manusia yang ditugaskan akhirnya menangkap kesempatan langka tersebut saat dia memanggil semua pejuang manusia untuk keluar dari celah tersebut. Sampai mereka benar-benar mengeluarkan boneka-boneka setan itu, sebuah pertanyaan muncul di benak mereka. Siapa pria tangguh yang mengayunkan parangnya itu? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Saudaraku, kita tidak bisa tinggal di sini lagi. Kita juga tidak bisa kembali ke negara kita. Karena ada banyak boneka iblis di depan kita, aku berencana mencari tempat untuk menjadi bandit. Selama kita masih hidup, kita akan melakukannya. Melawan iblis dan antek-antek iblis itu karena membalas dendam saudara-saudara kita yang telah meninggal dan Komandan Resimen. Apakah Anda ingin mengikuti saya, saudara-saudara? Petugas yang ditugaskan bertanya kepada para prajurit itu. Wakil Komandan Resimen, mulai hari ini, kami akan mengikutimu. Kamu akan menjadi bos kami. Sekarang setelah kami berada di teater operasi Selne, kami belum berpikir untuk kembali. Baik, Wakil Komandan Resimen sangat tegas. Setelah membiarkan mereka beristirahat sejenak dan memulihkan kekuatan fisik mereka, dia memimpin mereka menuju hutan subur di utara. Elang petir terus terbang menuju tempat lain.
Suatu hari kemudian, pria yang duduk di kursi utama menggeram kesakitan seperti serigala liar yang terluka. Siapa itu? Siapa itu? Siapa yang menjebak klan Elvis kita? Aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. 4 elit muda teratas klan Elvis, yang memiliki masa depan cerah dan bisa menjadi penguasa negeri luas ini, terbunuh dalam satu hari. Ini merupakan pukulan besar bagi seluruh klan Elvis. Salah satu dari mereka terbunuh oleh Lembing, satu dibunuh oleh seorang paladin yang bersembunyi di balik para pejuang manusia yang melarikan diri ketika dia memusnahkan mereka. Seseorang sedang melewati jembatan, namun, jembatan itu tiba-tiba runtuh, menyebabkan dia terjatuh ke dalam air. Saat ditemukan mengambang di atas air, ia sudah menjadi mayat. Satu lagi meninggal dengan cara yang lebih berlebihan, dia tidur semalaman dengan tenang. Namun, saat ditemukan keesokan paginya, kepalanya telah terlepas dari lehernya. Jika hanya satu elit yang mati mendadak, itu mungkin karena kecelakaan atau perbuatan musuh yang kuat. Namun, 4 di antaranya meninggal dalam satu hari. Oleh karena itu, klan Elvis menyadari bahwa itu adalah sebuah konspirasi. Ksatria, hanya seorang ksatria yang mampu menjebak klan Elvis di 4 tempat dalam satu hari tanpa memperlihatkan dirinya. Selain itu, orang itu pasti mengawasi klan Elvis. Tingkah seperti itu terpikir oleh semua orang di tenda. Jika itu adalah seorang ksatria manusia, dia tidak akan hanya mengincar para elit muda di bawah LV-13, sebaliknya, dia akan menargetkan para elit muda klan Elvis yang memiliki tanggung jawab lebih besar. Dia bahkan mungkin menargetkan semua elit muda klan Elvis. Tentu saja, ksatria manusia mungkin memainkan tipuan untuk membangkitkan keraguan kita. Tapi ada kemungkinan lain, ksatria itu mungkin berasal dari Asosiasi Tiga Mata. Ksatria biasa yang dipekerjakan oleh klan Asosiasi Tiga Mata tidak berani melakukan hal itu. Hanya ksatria atau tetua klan yang akan memilih untuk menekan klan Elvis terlebih dahulu dengan cara ini demi klan mereka sendiri. Kami bahkan belum merobohkan seluruh koridor manusia Black Sun dan kamu sudah berpikir untuk membagi keuntungannya. Pria yang duduk di kursi utama mencibir, ya, kamu yang memulai perang terlebih dahulu, jangan salahkan aku. Pada saat ini, tidak ada anggota klan Elvis yang dapat membayangkan bahwa semua ini dilakukan oleh Master Pertempuran Bintang 5 LV-11 sungguh menakjubkan. Castle of Black Iron, inkarnasi yang merupakan metode rahasia sutra hutan belantara agung dan kemampuan eksotik dan kuat yang telah ia kembangkan menghasilkan efek kualitatif yang luar biasa, kehancuran yang mengerikan dan misterius yang tidak pernah dapat dibayangkan atau diprediksi oleh orang lain. Hal ini membuat lawan-lawan Zhang Tai sangat tersiksa. Pada saat ini, Zhang Tai tidak tahu bahwa klan Asosiasi Tiga Mata lainnya dikambing hitamkan oleh klan Elvis. Jika dia mengetahuinya, dia pasti akan tertawa terbahak-bahak. Karena dia telah menerima beberapa informasi tentang klan Snell dari sini, dia ingin melihat ke sana, oleh karena itu, dia menjelma menjadi elang petir dan terbang ke arah tenggara. Dibandingkan dengan klan Asosiasi Tiga Mata lainnya, klan Snell telah kehilangan lebih banyak talenta. Aku sudah membunuh 3 elit teratas klan Snell, kecuali Kos, dia adalah tetua klan. Tapi itu tidak cukup. Kejahatan keji yang dilakukan klan Snell tidak dapat dibayar sampai klan kotor Asosiasi Tiga Mata ini dimusnahkan. Semua bangsawan Asosiasi Tiga Mata harus mati. Bagiku, klan Snell paling pantas untuk dimusnahkan. Kastil Besi Hitam bab 667, menunggu peluang. Sebagai kota utama di utara Republik Simbian, kota Delen adalah kota manusia pertama yang bertahan setelah pasukan iblis menghancurkan garis pertahanan manusia di dataran Selne. Butuh waktu 3 hari sejak boneka iblis pertama dibunuh oleh balista uap kota Delen hingga kota tersebut sepenuhnya runtuh oleh korps boneka iblis. Dalam 3 hari, lebih dari 200.000 boneka iblis dibunuh di luar kota. Namun, untuk kota manusia tanpa ksatria, ketika korps garda depan ksatria iblis menghancurkan gerbang kota-kota Delen tadi malam dengan keterampilan bertarung yang kuat, boneka iblis membanjiri kota, yang menandakan runtuhnya kota ini. Di antara kobaran api yang membubung ke langit melintasi kota, garnisun kota Delen melawan boneka-boneka iblis dalam semalam. Di paruh kedua malam itu, seruan pertempuran berhenti di kota sementara semua prajurit garnisun yang gagah berani tewas. Sejak saat itu, kota Delen jatuh ke tangan iblis. Saat fajar, pasukan iblis garda depan telah meninggalkan kota Delen dan menyerang kota manusia berikutnya seperti segerombolan belalang. Saat senja, lebih dari 3 juta boneka iblis dari korps iblis tengah tiba di kota Delen dan beristirahat sementara di dalam kota. Korps barisan depan, korps tengah, dan korps iblis belakang menjaga jarak perjalanan yang membutuhkan waktu lebih dari setengah hari. Seperti 3 monster yang menakutkan, mereka bergegas maju dan menghancurkan kota-kota dan negara-negara manusia satu demi satu seperti merobek kue. Ketika Kos, kepala klan Snell memasuki kota Delen, dia tampak murung dan dingin dengan niat membunuh. Bahkan putranya Bati dan Howuh tidak berani berada dekat dengannya. Sejak melihat mayat Skala, Kos terlihat ingin memakan daging manusia. Dia memelototi semua orang. Ia bahkan membunuh 2 anak buahnya karena masalah sepele.
Sebagai putra kesayangannya, kematian Skala merupakan pukulan telak bagi Kos, bahkan seluruh klan Snell. Kos memiliki lebih dari 20 putra, 5 diantaranya paling berbakat dan mampu membawa masa depan klan Snell. Namun, 3 dari mereka meninggal dalam waktu kurang dari setahun. Putra bungsunya Cambo meninggal di ruang bawah tanah Misty Woods, Rouben meninggal di kota Toke. Sarang klan Snell yang telah dijalankan selama bertahun-tahun. Bahkan Skala, penerus klan Snell pun terbunuh di kota Moko. Yang lebih buruknya adalah Kos melihat masa depan klan Snell yang runtuh. Bahkan jika Kos sendiri dipromosikan menjadi seorang ksatria, keturunannya tetap tidak dapat menjalankan tanggung jawab klan ini. Houh pintar, namun, dia tidak dapat memikul tanggung jawab atas masa depan klan. Bati pemberani dan galak, namun, dia selalu cemburu dan tidak cukup tenang dalam menghadapi masalah. Meskipun Houh dan Bati memiliki kualifikasi budidaya yang lebih baik daripada orang biasa, masih sulit bagi mereka untuk menjadi ksatria. Meskipun di asosiasi mata tiga, klan-klan yang lemah dan tidak berguna itu juga akan perlahan-lahan disingkirkan dan kehilangan lebih banyak barang. Kini, harapan klan Snell bukan terletak pada generasi penerus, melainkan pada generasi ketiga. Jika saya menjadi seorang ksatria, saya akan memiliki waktu dan sumber daya untuk melihat generasi ketiga tumbuh. Namun, selama sesuatu yang buruk terjadi padaku, Bati atau Houh, klan Snell akan melemah menjadi kekuatan yang lemah di asosiasi tiga mata dan perlahan-lahan akan dimakan oleh kekuatan lain. Sebagai kota utama Republik Simbian, kota Delen jauh lebih makmur dibandingkan kota Moko. Dulunya merupakan taman pedagang arang di Republik Simbian. Meski pernah mengalami peperangan dan kebakaran besar, namun sebagian besar kota ini masih tetap dipertahankan. Ketika anggota klan Snell memasuki kota Delen, mereka tidak menyadari bahwa kumbang hitam kecil mengikuti mereka setelah beberapa menit. Tentu saja, kumbang itu adalah Zhang Tai. Setelah mendapat beberapa informasi, tidak sulit baginya untuk menemukan anggota klan Snell. Namun, dia tidak punya kesempatan untuk menyerang mereka. Oleh karena itu, Zhang Tai hanya mengikuti 3 target klan Snell, Kos, Bati, dan Houh ke kota Delen. Ketika anggota klan Snell memasuki kota Delen, mereka menetap di sebuah rumah bangsawan yang tidak hancur oleh api. 1 jam kemudian, Zhang Tai juga menetap di sebuah bebatuan di istana. Sore harinya, Kos memanggil Bati dan Houh ke kamarnya. Zhang Tai kemudian menatap bagian dalam ruangan dengan tenang di atas payung di luar ruangan. Selain Kos, Bati dan Houh, tetua yang dipekerjakan oleh Snell Clan juga duduk di ruangan itu. Ketika mereka melihat Kos dan Penatua Quentin, Bati dan Houh buru-buru menunjukkan ketulusan mereka kepada mereka. Ayah, Penatua Quentin. Sampai saat itu, Zhang Tai mengetahui nama tetua yang dipekerjakan oleh klan Snell. Saya baru saja bernegosiasi dengan Penatua Quentin. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Kos berkata dengan dingin, mulai hari ini, kalian berdua harus melaporkan semua jadwal pribadi kalian kepadaku atau Penatua Quentin terlebih dahulu sampai kita benar-benar menempati koridor manusia Blacksun. Tanpa persetujuan kami, kalian sebaiknya tetap tinggal di kamp. Jangan menjauhlah dariku dan Penatua Quentin. Klan Snell kita telah menghabiskan terlalu banyak uang untuk perang suci ini. Selama kamu bisa bertahan, kamu akan memiliki masa depan yang jauh lebih cerah daripada hari ini. Jelaskah? Bati dan Houh kemudian bertukar pandang satu sama lain sambil menundukkan kepala pada saat yang sama. Bersihkan, kamu bisa pergi sekarang. Kos melambaikan tangannya dengan ekspresi frustasi dan lelah. Bati dan Houh lalu pergi. Setelah mendengar kata-katanya, Zhang Tai langsung menggerutu di dalam. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Kos, lelaki tua itu, bisa begitu licik dan berhati-hati saat Skala meninggal. Dia memberikan perhatian khusus untuk melindungi 2 putra berbakat yang tersisa. Kalau begitu, sulit untuk membunuh mereka. Kamar tidur Bati dan Houh berada di 2 sisi kamar tidur Penatua Quentin. Saat melihat pengaturan seperti itu, Zhang Tai tidak bisa berbuat apa-apa selain bersumpah dalam hati. Apakah aku harus pergi sekarang dan menunggu kesempatan untuk menetap dengan klan Snell di masa depan? Zhang Tai bertanya ke dalam. Bersabarlah, banyak peluang bagus yang menunggu. Kesabaran adalah suatu kebajikan. Zhang Tai memperingatkan dirinya sendiri setelah berpikir selama beberapa detik. Zhang Tai kemudian diam di sana. Pada pagi hari kedua, lebih dari 3 juta boneka iblis dari korps menengah di dekat kota Delen berangkat sekali lagi. Korps tersebut bertahan sejauh puluhan mil dan berbaris menuju selatan sepanjang rute korps garda depan. Saat Zhang Tai mendarat di atas material di dalam kendaraan, dia bergerak ke selatan bersama dengan klan Snell dan korps iblis. Kastil Besi Hitam bab 668 menuju selatan. Hanya dalam 10 hari, barisan depan korps boneka iblis telah menyapu sebagian besar wilayah Republik Simbian. Mengikuti pasukan tengah boneka-boneka iblis, Zhang Tai menyaksikan runtuhnya kota-kota manusia satu demi satu. Kota Delen, kota Perigot, kota Atline, kota Somibai, kota Holbeh, kota Kozlian, dan kota Reai.
Semua kota di atas dulunya merupakan kota manusia yang makmur. Tak satu pun dari mereka yang lebih buruk dari kota Black Hawk. Namun, ketika pasukan tengah boneka iblis tiba, banyak kota yang terbakar menjadi reruntuhan. Ketika melewati desa-desa dan kota-kota yang sepi, ladang dan banyak mayat, Zhang Tai sangat terkesan dengan kekejaman perang suci dan kerugiannya terhadap manusia dalam 10 hari terakhir. Setelah merebut kota Delen, korps boneka iblis tidak lagi menemui perlawanan rutin berskala besar dalam perjalanan menuju selatan. Semua kota manusia telah ditinggalkan atau dibakar menjadi reruntuhan sebelum kedatangan kontingen boneka-boneka iblis. Bahkan seluruh Republik Simbian menjadi tidak berawak. Perempuan dan anak-anak telah dievakuasi 2 tahun lalu, tentara juga dievakuasi setelah garis pertahanan manusia di dataran Selne runtuh, apalagi setelah kota Delen runtuh. Pasukan manusia yang tersisa di Republik Simbian menjadi sangat kecewa. Akibatnya, tidak ada seorang pun yang mau tinggal di kota ini dan menunggu kedatangan pasukan iblis. Kekuatan gabungan dari korps yang terdiri dari hampir 10 juta boneka iblis dan korps iblis super sangat menarik. Berbicara tentang korps iblis super itu, Zhang Tai akhirnya menyaksikannya selama beberapa hari terakhir di kota Holbeh. Zhang Tai tidak tahu bagaimana menggambarkan pasukan iblis. Dia terkejut ketika sekitar 100.000 pejuang iblis LV9 muncul di hadapannya. Sebelum pasukan iblis muncul, Zhang Tai melihat setidaknya 4,000 sampai 5,000 iblis sayap melayang di atas kota Holbeh seperti awan. Hanya setelah kumpulan iblis sayap tiba di wilayah udara kota Holbeh dalam waktu kurang dari 5 menit barulah korps iblis super muncul di cakrawala yang berguling ke arah kota seperti api hitam. Tanpa menimbulkan gempa bumi atau seruan pertempuran yang keras. Kontingen yang terdiri dari hampir 100.000 pejuang iblis LV9 hanya melintas di kaki tembok kota-kota Holbeh seperti angin panas yang bertiup dari jauh. Ketika angin berhenti, formasi sekitar 100.000 pejuang iblis berdiri diam seperti gunung baja. Namun, menghadapi ki yang tak tertandingi, kontingen sekitar 1 juta boneka iblis yang berkumpul di luar tembok kota takut untuk mundur. Pada saat itu, semua anggota klan Snell dan klan Arthur yang menguasai korps tengah sedang menyambut korps iblis super di luar kota. Saat melihat pemandangan ini, wajah mereka masing-masing menjadi pucat, termasuk ksatria yang dipekerjakan oleh klan Snell. Bahkan Zhang Tai, dalam inkarnasi kumbang kecil, yang terbaring di atas batu bata di atas bartizan yang hancur, juga terkejut dengan kekuatan tersebut. Jika iblis lapis baja LV9 ada di depannya, maka Zhang Tai akan mengabaikannya. Jika 10 iblis lapis baja LV9 ada di depannya, Zhang Tai bisa menyelesaikannya dengan mudah. Jika 100 iblis lapis baja LV9 ada di depannya, Zhang Tai akan merasa stres. Jika 1000 iblis lapis baja berada di depannya, Zhang Tai akan berbalik dan segera melarikan diri. Jika 10.000 iblis lapis baja berada di depannya, bahkan seorang ksatria pun akan menghindari mereka, belum lagi Zhang Tai. Namun, ada hampir 100.000 iblis lapis baja LV9 di depannya. Zhang Tai tidak tahu berapa banyak perwira yang ditugaskan dengan peringkat LV10 hingga LV15 di antara mereka. Namun, Zhang Tai mengetahuinya dari anggota klan Asosiasi Mata Tiga bahwa terdapat 6 ksatria iblis di korps iblis super ini di bawah kekuasaan Jenderal Iblis. Meskipun salah satu di antaranya telah terbunuh di teater operasi Selne. Bagaimana cara melawan korps iblis super yang begitu kuat? Zhang Tai membandingkan semua korps lain yang pernah dia dengar dan lihat sebelumnya dengan korps iblis super ini dan mendapati korps itu tak tertandingi di koridor manusia Black Sun. Korps manusia manapun di depan korps iblis super ini tidak bisa berbuat apa-apa selain dibantai, bahkan jika jumlah mereka melebihi iblis. Karena bilah tajam yang dibentuk oleh iblis lapis baja besi LV9 itu dapat dengan mudah menerobos kepungan pasukan manusia dan melarikan diri. Mungkin korps manusia dapat mengepung korps iblis super ini dengan pasukan lapis baja yang jumlahnya lebih banyak di lingkungan sempit tertentu sebelum memberi mereka pukulan berat dengan koordinasi pasukan pesawat. Namun, runtuhnya garis pertahanan manusia di wilayah operasi Selne telah mengindikasikan bahwa medan perang dan situasi ideal ini tidak akan pernah muncul. Teater operasi Selne pernah mengumpulkan pasukan pesawat manusia terkuat dan sebagian besar kendaraan lapis baja manusia. Terus, 2 angkatan bersenjata yang mendominasi diseret ke dalam lumpur tanpa dasar hanya oleh pasukan iblis sayap dan korps boneka iblis. Setan bukanlah orang bodoh. Mereka tidak akan berdiri di sana dan menunggu Anda mengalahkan mereka setelah penempatan yang tepat. Sebaliknya, Jenderal Iblis dari korps iblis super ini bahkan lebih pintar dan licik daripada jenderal manusia paling terkenal itu. Pasukan iblis sayap berfungsi sebagai penghalang dan mata korps iblis super ini, sementara korps banyak boneka iblis berfungsi sebagai perisai dan tentakel korps iblis super ini. Korps iblis super ini selalu muncul di balik penghalang, mata, perisai, dan tentakel itu, yang akan memberikan pukulan fatal pada korps manusia pada saat kritis. Seperti sekarang, setelah korps boneka iblis menembus garis pertahanan manusia di teater operasi Selne, mereka terbagi menjadi 3 bagian dan bergerak menuju selatan.
Korps Iblis Super ini tampak aneh di antara korps barisan depan, korps tengah, dan korps belakang korps boneka iblis ini. Meskipun anggota klan Asosiasi Tiga Mata tidak mengetahui keberadaannya. Mereka hanya tahu bahwa Korps Iblis Super di bawah kekuasaan Jenderal Iblis akan selalu berada kurang dari 300 mil jauhnya dari salah satu dari 3 korps boneka iblis. Terkadang, Korps Iblis Super ini akan sepenuhnya menyingkirkan korps boneka iblis tersebut. Mereka hanya memimpin aksi militer korps boneka yang dirasuki setan. Tidak ada yang tahu di mana mereka berada. Selain itu, Zhang Tai menemukan satu aturan tentang keberadaan Korps Iblis Super ini. Mereka tidak pernah berkemah di kota, bahkan di kota Holbeh. Pasukan Iblis Super ini juga berkemah sekitar 100 meter dari tembok kota-kota Holbeh. Pakar militer Hua biasanya menggambarkan pasukan yang kuat sebagai berikut, ketika mereka bergerak. Mereka secepat angin dan petir, ketika mereka melambat, mereka menjadi lebat seperti hutan, ketika mereka menjarah, mereka sama agresifnya dengan api, ketika mereka diam, mereka kokoh seperti gunung. Ketika mereka menyembunyikan diri, mereka sama misteriusnya dengan matahari dan bulan di hari mendung. Setelah menyaksikan korps setan super ini, meskipun Zhang Tai tidak mau menerima dan mengakuinya, ia tahu bahwa korps setan super ini adalah pasukan yang dapat menandingi gambaran yang terbaik di antara semua pasukan yang pernah dilihat Zhang Tai. Saat Zhang Tai melihatnya, Zhang Tai menyadari bahwa tidak ada pasukan manusia yang bisa mengalahkan korps iblis super ini kecuali salah satu pasukan manusia terdiri dari pejuang manusia LV9 dalam jumlah yang sama. Berdasarkan pengalaman pertempuran di teater operasi Selne, hanya pasukan manusia yang terdiri dari pejuang manusia LV9 atau lebih yang dapat mengalahkan pasukan yang terdiri dari pejuang iblis LV9 atau lebih. Kekuatan yang paling merusak korps iblis super di teater operasi Selne bukanlah pasukan kapal udara, pasukan lapis baja, atau pasukan manusia lainnya, melainkan pasukan pemburu iblis dan paladin yang muncul di dataran Selne. Sekitar 3.000 iblis lapis baja besi dibunuh oleh pemburu iblis dan paladin secara total. Namun, korps dan pasukan manusia lainnya hanya menyebabkan korban sekitar 1.000 setan lapis baja besi. Zhang Tai tahu bahwa runtuhnya garis pertahanan manusia di wilayah operasi Selne pasti akan memberikan pukulan besar bagi sistem pembentukan korps manusia saat ini. Dia bisa menemukan celah dalam sistem pembentukan korps manusia saat ini, begitu pula yang lainnya. Standar pembagian korps manusia sebelumnya menjadi tidak berarti, mungkin di masa depan. Pasukan manusia hanya dibagi menjadi 2 kekuatan, yang satu digunakan untuk menghadapi boneka-boneka iblis, yang lainnya digunakan untuk menghadapi pasukan reguler iblis. Korps boneka iblis akan dipertahankan dengan tembok kota yang tinggi, balista uap yang kuat, kendaraan lapis baja, dan bom gel fosfor putih. Yang juga dapat menimbulkan ancaman besar bagi korps iblis biasa. Meskipun prajurit manusia di atas LV2 bisa mengoperasikan senjatanya. Sebaliknya, hanya pejuang manusia di atas LV9 yang bisa menghadapi pasukan iblis biasa, meskipun satu regu, batalion, atau kompi pejuang manusia di atas LV9 akan lebih efektif daripada korps biasa yang terdiri dari ratusan ribu prajurit manusia biasa. Untuk mempertahankan korps iblis super, korps manusia biasa harus bersembunyi di kura-kura besi satu yang digerakkan oleh uap, namun pasukan lapangan yang bisa bergulat dengan korps iblis super di bawah kekuasaan ksatria manusia yang bisa bergerak secepat sambaran petir di medan perang lebih merusak. Mereka tidak perlu kalah jumlah, tapi mereka harus menjadi elit. Hanya dengan cara bergerak inilah mereka dapat mengekang setan. Kastil Besi Hitam Bab 669, Kota Stensi. Ketika berada di kota Holbeh, Zhang Tai lebih dekat dengan Jenderal Iblis, dia bahkan ingin terbang ke kamp untuk melihat Jenderal Iblis. Namun, Zhang Tai akhirnya mengabaikan pemikiran ini. Setelah memiliki kesadaran ksatria, Zhang Tai dengan jelas mengetahui betapa kuatnya kesadaran seorang ksatria. Oleh karena itu, dia tidak merasa ingin mempertaruhkan nyawanya. Selain itu, Zhang Tai mendengar bahwa Jenderal Iblis itu bukanlah seorang ksatria biasa. Memang terlalu bodoh bagi Zhang Tai untuk mempertaruhkan nyawanya demi melihat seseorang. Meskipun kematian inkarnasinya tidak akan membunuhnya secara langsung. Menurut uraian pada Sutra Hutan Belantara Besar, hal itu akan menyebabkan kerusakan besar pada tubuh aslinya juga. Dalam skenario terburuk, dia mungkin menjadi manusia tumbuhan. Setelah memikirkannya sebentar, Zhang Tai merasa tidak ada gunanya dia melakukan itu. Aku hanya perlu tahu bahwa dia adalah seorang ksatria iblis yang kuat. Jika ada kesempatan, saya pasti akan melihatnya, bahkan jika aku tidak dapat melihatnya selamanya. Aku tidak akan kehilangan sehelai rambut pun yang bagus. Lebih baik aku mengejar sesuatu yang mendekati kehidupan nyata, misalnya, bagaimana cara membunuh 3 bestar klan Senel. Zhang Tai mempertimbangkannya pada saat itu. Korps Iblis Super berkemah di luar kota Holbeh semalaman. Sebelum fajar, mereka menghilang. Pada pagi kedua, Korps Tengah terus bergerak ke selatan. Dalam beberapa hari, kota Koslian dan kota Reai juga runtuh.
Berbicara tentang klan Senel, yang membuat Zhang Tai tertekan adalah Bati dan Hou selalu berada dalam visi Kos dan Penatua Quentin dalam pasukan boneka iblis akhir-akhir ini. Dia bahkan tidak bisa terbang mendekati mereka, apalagi membunuh mereka. Tidak apa-apa jika seekor serangga mengikuti anggota klan Senel, namun, jika ia selalu mengikuti mereka, cepat atau lambat hal itu akan menarik perhatian mereka. Penatua Quentin memiliki kesadaran seorang ksatria, kemampuan dasarnya adalah mengingat segala sesuatu saat dia melihatnya. Zhang Tai yakin jika dia diperhatikan 2 kali oleh Penatua Quentin di kota yang berbeda, dia akan mendapat masalah besar. Oleh karena itu, Zhang Tai selalu menjaga jarak lebih dari 100 meter dari Penatua Quentin akhir-akhir ini ketika dia menatap anggota klan Senel. Dia hampir tidak muncul dalam pandangan positif Penatua Quentin. Dalam hal ini, akan lebih sulit bagi Zhang Tai untuk membunuh Bati dan Hou. Pada tanggal 15 April tahun ke-895 kalender besi hitam, hujan. Pada hari ini, pasukan Korps Menengah Boneka Iblis tiba di kota Stensi. Ketika kota Stensi memasuki pandangan Zhang Tai, hujan turun dengan deras. Kota ini juga telah dihancurkan oleh manusia sebelum kedatangan pasukan iblis. Namun, dibandingkan kota manusia lainnya, kota ini lebih hancur total oleh garnisun. Rasanya seperti telah dihancurkan oleh pengembang, sebuah profesi Hua yang sangat kuat sebelum bencana dalam legenda. Tembok kota yang setengah runtuh, pipa uap yang rusak, dan struktur beton yang berantakan semakin menarik perhatian di tengah hujan lebat. Hujan deras saat turun, menyebabkan kabut gerimis yang tampak seperti asap keluar dari mulut seorang pria yang berubah-ubah dan mengejek pasukan iblis. Dibandingkan dengan kota-kota yang masih bisa tersedia atau direnovasi setelah dibakar atau dihancurkan, kota ini telah hancur total. Yang tersisa hanyalah membangun Krebs yang didirikan di alam liar. Di tembok kota yang belum selesai, tulisan besar berwarna merah juga menjadi sangat menarik perhatian bahkan di tengah hujan lebat. Dasar iblis, makanlah, orang ini tidak akan menyerahkan apapun padamu. Bajingan dari Asosiasi Mata Tiga, ayah ini pergi sekarang, bersihkan bajinganmu dan tunggu sampai ayah ini kembali. Beberapa toilet umum masih tersedia di pusat kota, ayah ini memberitahumu, anak-anak terbelakang, ingatlah untuk tetap bersih. Jangan buang air di mana-mana. Ada begitu banyak slogan serupa. Bahkan sebagian sudah terhapus oleh manusia, masih banyak pula yang tersisa. Saat ini, Zhang Tai telah melihat terlalu banyak kota manusia yang sepi. Hanya ketika dia melihat kota ini barulah matanya menjadi cerah. Sungguh menakjubkan melihat begitu banyak slogan-slogan yang menginspirasi dan kota yang hancur total. Bajingan, siapa yang meninggalkan kata-kata ini? Jika aku menangkapmu, aku akan mengupasmu dan merendammu dalam pernis. Suara marah terdengar dari orang-orang yang menunggangi kuda iblis di depan. Dilihat dari suaranya yang marah, Zhang Tai tahu bahwa itu adalah Bati. Meskipun dia tidak melihat Bati, Zhang Tai masih bisa membayangkan betapa marahnya Bati. Bati, jika kamu bisa melihat intelijen itu akhir-akhir ini, kamu akan tahu bahwa Komandan Jenderal yang bertanggung jawab atas pertahanan kota ini bernama Matthew. Matthew-lah yang mengeluarkan perintah untuk menghancurkan kota ini dan meninggalkan kata-kata ini. Matthew sendirian, dia tidak memiliki anggota keluarga. Bahkan jika kamu menangkapnya, kamu hanya bisa mengupasnya dan merendamnya dalam pernis, alih-alih merendam seluruh anggota keluarganya ke dalam pernis, kata Hoff. Setelah Skala, calon penerus klan Senel terbunuh, Hou menjadi lebih aktif akhir-akhir ini. Hah, apa maksudmu? Bati bertanya dengan marah. Bahkan orang idiot pun bisa mendengar arti dari Hou. Bati tidak menyangka dirinya diperas oleh Hou hanya karena omelan biasa. Tidak ada, aku hanya mengingatkanmu karena kebaikan. Bajingan, saat Hou ingin menyindir Bati, Kos memelototinya dan Bati dengan dingin. Sambil gemetar, mereka langsung menundukkan kepala dan berhenti bertengkar. Bersihkan semua slogan-slogan ini setelah berkemah, aku tidak ingin melihatnya besok. Kos mengirim pesanan. Ya Pak, seseorang menjawab sekaligus. Setelah mendengar suara Kos, Zhang Tai diam-diam mengeluarkan kepalanya dari lubang kecil balok kayu horizontal di bagian atas kendaraan yang dikendarai oleh 2 ekor lembu hitam bertanduk tunggal dan melirik ke arah Kos sekali. Di tengah hujan lebat, semua pengendara kuda iblis mengenakan jas hujan, kecuali Kos dan Penatua Quentin. Tetesan air hujan yang jatuh terhalang oleh ki pertempuran pelindung mereka. Betapa keren dan cemerlangnya mereka dilindungi dengan pertempuran ki di tengah hujan lebat. Zhang Tai meneteskan air liur tanpa suara. Selama aku berpromosi ke tingkat 14, aku akan bisa membentuk ki pertempuran pelindung. Zhang Tai ragu-ragu ketika dia menyadari bahwa budidayanya telah diperpanjang setelah mengikuti klan Senel selama lebih dari 10 hari tanpa panen apa. Kastil Besi Hitam Bab 670, sebuah pertemuan. Haruskah aku terus mengikuti anggota klan Senel sampai aku mendapat kesempatan atau kembali untuk memusnahkan klan ini ketika aku sudah cukup kuat? Zhang Tai berpikir, ini memang masalah yang rumit. Meskipun inkarnasi memiliki banyak manfaat, namun juga memiliki kekurangan. Selama inkarnasi,
tubuh asliku akan memasuki kondisi luar biasa seperti hibernasi beberapa hewan atau kondisi trans pemulihan. Ibarat tertidur, tubuh asli saya tidak perlu makan atau minum dalam 1-2 bulan. Satu-satunya masalah adalah saya tidak bisa berkultivasi dalam kondisi ini. Meskipun kesabaran bisa memberiku beberapa peluang, itu akan memakan banyak waktu bagiku. Jika saya menghabiskan lebih dari 10 hari berkultivasi, saya mungkin akan meningkatkan kekuatan tempur saya lebih jauh. Saya dapat membaca kata-kata sejati yang tak ada habisnya dari Sutra Hutan Belantara Agung di Pagoda Semua Roh lantai 4 lebih dari 600.000 kali. Yang menunjukkan bahwa saya telah menyelesaikan separuh pekerjaan untuk mengaktifkan Pagoda Semua Roh lantai 4. Jika saya menghabiskan lebih dari 10 hari untuk menyalakan titik api, setidaknya saya bisa menyalakan 2 titik api dengan efek buah yang tidak bocor. Itu berarti aku akan lebih dekat dengan master pertarungan hebat LV-12. Saya belum makan buah matang dari sumber setan sayap. Saya juga belum mulai mengembangkan keterampilan terlarang menangkap jiwa kuil jiwa berdarah dari negara Taixia yang saya peroleh dari skala. Kalau aku fokus pada iblis lapis baja besi itu, aku mungkin punya kesempatan untuk membunuh cukup banyak iblis lapis baja LV9 dan mendapatkan buah dari sumbernya. Zhang Tai menjadi bingung ketika dia bersembunyi di dalam lubang. Jika dia terus bertingkah seperti ini, dia mungkin tidak akan menemukan kesempatan untuk memusnahkan klan Senel bahkan ketika korps boneka iblis menduduki seluruh koridor manusia Black Sun. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? 1 atau 2 tahun? Ketika Zhang Tai sedang mempertimbangkan pertanyaan ini, dia mendengar bisikan 2 prajurit klan Senel di kedua sisi kendaraan, yang bertanggung jawab untuk mengawal kendaraan yang membawa biji-bijian dan senjata. Apakah itu Tripoli, ibu kota Republik Simbian di depan Stensi City? Benar. Setelah melewati Stensi City dan menyeberangi Sungai Niken, kita akan tiba di ibu kota Republik Simbian. Sayangnya, berdasarkan informasi dari Korps Garda Depan, tampaknya situasi Tripoli saat ini seperti di Stensi City. Semua kekuatan perlawanan di Republik Simbian telah mundur ke Kekaisaran Norman. Mereka terus mundur ke selatan. Tak satu pun dari mereka berani menghalangi kita tentara. Bagus sekali. Kita hanya perlu mengejar mereka. Aku ingin melihat di mana mereka bisa bersembunyi. Membosankan. Kami tidak memiliki rasa penaklukan. Kami sudah lama tidak mendapatkan barang rampasan apapun. Kami juga tidak melihat wanita segar dan cantik. Pembicara menelan ludahnya saat ini sebelum melanjutkan, saya benar-benar ingat hari-hari Dika di Paten Titanic. Selama kita cukup cepat, saya tidak percaya semua orang bisa mengungsi dari benua ini. Karena bencana iblis, bahkan warga sipil di kerajaan Norman belum sepenuhnya dievakuasi. Oleh karena itu, kita harus merebut kerajaan Norman, lalu, kita akan memperoleh sumber daya manusia, makanan, wanita cantik, dan kekayaan dalam jumlah besar. Setelah mendengar kata-kata ini, Zhang Tai mengambil keputusan. Sebelum Korps Iblis tiba di Kekaisaran Norman, jika saya tidak dapat menemukan kesempatan untuk membunuh anggota klan Senel, saya akan meninggalkan mereka dan meningkatkan kekuatan tempur saya dengan memakan buah-buahan terlebih dahulu. Saya tidak akan pernah bergantung pada pohon yang sama dari klan Senel sampai mati. Setelah meningkatkan kekuatan tempurku, aku akan memiliki banyak peluang untuk menghadapi klan Senel di masa depan. Tidak ada yang serius meskipun aku gagal dalam tindakan ini. Bahkan dewa pun tidak akan membiarkan seseorang selalu mulus dan sukses. Saat Zhang Tai membuat tekad, dia menjadi santai. Dia kemudian berbaring di lubang kecil dan menyaksikan hujan deras di luar. Di mata serangga itu, pemandangannya sama sekali berbeda dengan pemandangan di mata manusia. Itu bukanlah rintik hujan, melainkan peluru hujan lebat. Setiap peluru hujan berukuran sebesar kepalanya. Ibarat cangkang, masing-masing akan menimbulkan lubang di tanah. Debu dan butiran halus itu naik dan turun. Setelah beberapa saat, tanah menjadi lautan dan banyak sungai dan danau terbentuk. Dibaptis dengan peluru hujan, tumbuhan liar dan rerumputan kecil itu bergetar dengan ritme penuh. Sepertinya mereka berkomunikasi dengan dunia ini dengan cara yang aneh. Semua yang ada di mata Zhang Tai membentuk pemandangan yang luar biasa dan membawa Zhang Tai ke alam yang eksotis. Bagaimana orang bisa melihat pemandangan yang begitu menakjubkan? Bahkan rumah baru Zhang Tai pun modis. Ia memilih pemukiman sementara di persimpangan di atas kendaraan material, yang tersembunyi, aman dan kedap air. Jika tidak ada yang naik ke atas kendaraan dan menghancurkannya, tidak akan ada yang menemukan lubang sekecil itu. Saat dia tinggal di lubang kecil ini, dia teringat akan lubang pohon tempat dia tinggal di Wild Wolf Valley. Jika tidak ada boneka setan atau perang, perjalanan hari ini pastinya tidak akan terlupakan bagi Zhang Tai. Meski menempuh rute yang sama, dunia di mata serangga juga sama sekali berbeda dengan dunia di mata manusia. Zhang Tai, dalam inkarnasi kumbang kecil, merasa cukup segar di dunia baru. Inilah keajaiban hidup. Di mata setiap kehidupan, bahkan seekor serangga, ini adalah dunia indah berbeda yang penuh dengan kemungkinan dan vitalitas.
Siapa lagi yang berhak mencabut nyawa orang lain untuk merasakan dunia yang segar dan indah ini? Tiba-tiba, kendaraan material itu diparkir. Tak lama setelah itu, kendaraan bergetar beberapa detik sementara seseorang melompat darinya dan menyingkapkan kain tahan air di atas kendaraan. Dia mulai menurunkan barang-barang itu dari kendaraan di tengah hujan lebat. Pada saat yang sama, di luar lubang menjadi berisik. Tentara akan berkemah di sini. Boneka-boneka iblis yang tidak masuk akal itu bisa menginap semalaman selama mereka berkumpul bersama. Mereka akan memakan semua yang mereka lihat dalam perjalanan ke sini. Namun, bagi anggota klan Asosiasi Tiga Mata dan antek-antek mereka di Korps Boneka Iblis, setidaknya mereka harus mendirikan tenda. Tentu saja, manusia biasa yang menjadi anggota klan Asosiasi Tiga Mata setidaknya akan memakan jatah kering selama periode pawai. Namun, orang-orang seperti Bati, Hou, dan Elder Quentin mempertahankan standar tinggi dalam hal makanan, minuman, dan kehidupan bahkan selama periode pawai. Zhang Tai pernah berpikir untuk meracuni para bangsawan klan Senel itu karena itu adalah cara paling nyaman baginya untuk membunuh mereka, namun, ia menemukan bahwa tokoh-tokoh besar seperti Kos Quentin dari klan Senel sangat teliti dalam makanan sehari-hari. Sebelum memulai makan, mereka akan meminta orang-orang khusus untuk mencicipi makanan tersebut. Selain itu, peralatan makan mereka, termasuk gelas, bejana, pisau dan garpu mampu mengidentifikasi zat beracun. Oleh karena itu, racun yang dibawa Zhang Tai tidak berfungsi lagi. Ketika suara di luar lubang mengecil, hujan hampir berhenti. Ketika malam tiba, Zhang Tai keluar dari pemukiman sementara di atas kendaraan material. Setelah itu, dia mengeluarkan sayapnya dan mulai memeriksa lingkungan terdekat. Biasanya kendaraan material diparkir di tempat tersembunyi di belakang camp. Perkemahan sementara itu dipisahkan dari boneka-boneka setan yang padat dengan penghalang. Tenda Bati dan Hou berada di kedua sisi tenda Penatua Quentin. Tenda utama Kos juga dekat dengan mereka. Ketika Zhang Tai terbang keluar dari lubang, dia melihat dua orang itu berjalan di tenda utama bersama dengan Penatua Quentin dan petugas penghubung klan Arthur, klan lain dari Asosiasi Tiga Mata yang mengendalikan Korps Tengah. Klan Arthur berasal dari Federasi Verov dari 17 negara manusia yang runtuh terlebih dahulu di utara. Dalam 100 tahun terakhir, 3 presiden federal berasal dari klan ini. Selain itu, klan ini menguasai kompleks industri militer terbesar di Federasi Verov sebagai klan bangsawan terbesar di Federasi Verov. Siapa yang bisa membayangkan klan berpengaruh seperti itu bisa menjadi anggota Asosiasi Tiga Mata? Alasan Korps Iblis dapat mengambil alih Federasi Verov dengan cepat berkaitan erat dengan klan Arthur. Klan Arthur memiliki latar belakang yang jauh lebih dalam daripada klan Senel. Ksatria yang dibunuh Zhang Tai adalah seorang ksatria yang dipekerjakan oleh klan Arthur. Setelah ksatria itu menghilang, klan Arthur mengirim ksatria klan lain yang dilihat Zhang Tai setelah dia membunuh Skala di kota Moko. Sekarang petugas penghubung klan Arthur ada di sana, itu menunjukkan bahwa mereka harus bernegosiasi tentang rute perjalanan besok di tenda utama. Zhang Tai terkadang menguping pembicaraan semacam itu, namun, dia tidak mendapatkan informasi berharga apapun dari pembicaraan mereka. Selain itu, dia bahkan takut memperlihatkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, Zhang Tai tidak ingin melakukan hal itu lagi. Mereka berkemah di selatan kota Stensi. Tampaknya itu adalah sungai di kejauhan, dan Zhang Tai bisa mendengar suara gemericik air. Dia kemudian terbang menuju sungai itu. Itu adalah sungai besar, yang lebarnya lebih dari 200 meter, akibat hujan deras, air di dekat tepian agak kotor. Tampaknya itu adalah jembatan besi di sana sebelumnya, namun, sekarang bangunan itu telah dihancurkan seluruhnya. Hanya ada 2 dermaga di kedua ujungnya. Jembatan besi tersebut digantikan oleh lebih dari 10 jembatan rantai di atas sungai yang terbuat dari papan yang dihubungkan dengan kawat besi. Mungkin sulit bagi rakyat jelata untuk membangun jembatan rantai di atas sungai selebar itu, namun, sangat mudah bagi korps yang memiliki ksatria. Alat berat seperti kendaraan lapis baja mungkin tidak dapat melewati jembatan rantai, namun, kendaraan umum dan kuda dapat dengan mudah melewatinya. Saat melihat jembatan rantai yang kokoh, Zhang Tai telah meninggalkan pemikirannya untuk membunuh mereka ketika mereka melewati jembatan rantai. Apakah aku tidak akan menemukan kesempatan untuk membersihkan anggota klan Senel? Apakah saya harus menunggu sampai masa depan? Dengan perasaan tertekan, Zhang Tai terbang menyusuri tepi sungai sebentar sebelum kembali ke perkemahan. Tentu saja tidak. Selalu ada hal-hal tak terduga di dunia ini. Sebelum dia mencapai perkemahan, Zhang Tai mendengar suara seperti guntur yang berisi ki agresif yang tak tertandingi. Siapa Kos? Pemilik klan Senel. Saat Zhang Tai mendengar suara ini menjadi tercengang karena dia familiar dengan suara ini. Zhang Tai ingat bahwa dia mungkin pernah mendengarnya di suatu tempat. Pada saat yang sama, wajah serius dan bermartabat muncul di benak Zhang Tai. Penatua Murai, Istana Huaiyuan. Zhang Tai gemetar saat dia hampir terjatuh dari udara. Apakah itu dia? Setelah sedikit memulihkan ketenangannya, Zhang Tai buru-buru bergegas kembali ke perkemahan tempat dia baru saja pergi.